satu-satu nih. Oke, mungkin aku mulai aja ya teman-teman. Oke. Selamat datang teman-teman semua di acara Scholar Space. Terima kasih nih atas partisipasi dan juga dukungan teman-teman semua sehingga acara pada malam hari ini bisa terlaksana. Untuk teman-teman yang sudah hadir, ini mungkin aku boleh mengingatkan kembali nih, teman-teman boleh menuliskan nama dan juga asal teman-teman di kolom chat nih supaya teman-teman yang lain juga bisa kenal sama teman-teman semua. Nah, perkenalkan nih teman-teman, nama saya Muhammad Noval Zaki dan saya di sini sebagai Program Officer dari Scholar Space ID dan juga moderator untuk acara pada malam hari ini nih. Dan saya juga sekarang sedang studi di Taiwan. Nah, salam kenal semuanya. Nah, sebelum saya mulai acara pada hari ini nih, izinkan saya untuk nih memperkenalkan Scholar Space sekali lagi nih. Barangkali teman-teman ada yang baru bergabung dan tidak sempat mengikuti acara pada hari kemarin. Aku ulangi sekali lagi tentang Scholar Space itu apa gitu. Nah, jadi Scholar Space adalah sebuah proyek sosial di bidang scholarship atau pencapaian beasiswa. Kami memadahi calon-calon pelajar untuk mendapatkan beasiswa impiannya, terutama di tingkat master dan doktoral. Scholar Space berawal dari ide spontan leader komit kami, yaitu Kak Anggi, dari pengalamannya sebagai mentor terkait studi di luar negeri, tentang beasiswa sampai dengan motivation letter untuk melanjutkan studi ke S2 maupun ke S3. Sarjana, scholar atau sarjana, scholarship atau beasiswa, space atau luar angkasa. Jadi artinya itu Scholar Space adalah ruang tanpa batas untuk para sarjana untuk meraih beasiswa lanjutan. Sapaan akrab kita nih kepada teman-teman Scholar Space yaitu Sobat Scholar Space. Nah, dan kami didirikan pada tanggal 1 Februari 2022 nih. Slogan kami yaitu Orbiting Your Dreams. Kami adalah sebuah jalur untuk meraih mimpimu nih. Nah, hari ini tema pembahasan kita yaitu pantas beasiswa PDP nih teman-teman semua. Hari ini dan bersama kita juga udah hadir nih dua pembicara kita yang luar biasa dan sudah mau mempersiapkan dan sudah bersedia meluangkan waktunya bersama kita untuk berbagi inspirasi dan pengalaman tentang cerita mereka mendapatkan beasiswa LPDP nih, baik dari luar negeri maupun dalam negeri. Semoga nih teman-teman inspirasi dan juga pengalaman dari kedua narasumber kita pada malam hari ini bisa membantu teman-teman semua yang akan ataupun yang berencana akan mendaftar beasiswa LPDP. Nah, sebelum memulai acara pada hari ini, dan saya membacakan agenda dan juga peraturan untuk acara pada malam hari ini. Agenda yang akan kita lakukan yaitu ada pembukaan, ada sesi pemaparan materi oleh narasumber, yang ketiga ada Q&A, dan terakhir ada penutupan. Dan tadi acara sudah saya buka. Izinkan saya juga membacakan peraturan tentang acara pada hari ini nih. Yang pertama adalah saya mengharapkan pada teman-teman semua untuk mengaktifkan kamera dan juga mengganti background Zoom dengan virtual background pantas LPDP yang telah teman-teman panitia sudah share nih di kolom chat begitu. Dan juga yang kedua, pastikan nih koneksi internet teman-teman semua stabil hingga akhir webinar. Kenapa? Karena supaya teman-teman tidak ketinggalan hal-hal penting yang nantinya akan disampaikan oleh pembicara nih. Peserta nanti juga boleh mengajukan pertanyaan lewat fitur chat yang nanti akan bisa dijawab ketika sesi Q&A. Dan kami juga mengharap nih teman-teman semuanya supaya men-set audio teman-teman ke set mute agar acara tetap berjalan kondusif. Dan saya juga mohon teman-teman semuanya untuk menjaga ketertiban demi berlangsungnya acara webinar pada malam hari ini. Dan yang terakhir, peserta bisa mengisi nih link survei evaluasi di akhir acara ataupun nanti ketika ada pas acara di link yang telah teman-teman program officer, teman-teman dari Scholar Space telah bagikan gitu. Nah, langsung aja nih teman-teman tanpa membuang waktu nih ya Kak. Kita langsung aja nih lanjut ke acara yang pertama nih. Sebelumnya aku mau memperkenalkan nih pembicara-pembicara kita pada malam hari ini nih.
Kita langsung aja yang pertama, yaitu ada Kak Nadira Aisyah Arin. Kak Arin mungkin udah boleh bergabung nih, join sama kita nih. Sebelum aku memberikan Kak Arin waktu, mungkin aku ingin memperkenalkan nih data dari Kak Arin sendiri. Kak Arin sendiri ini sekarang lulusan S1 dari Ritsumeikan Asia Pacific University atau APU dari Jepang, majoring di Culture, Society, and Media. Dan sekarang Kak Arin tuh salah satu peraih award LPDP di Universitas of Melbourne, Australia, mengambil fokus di Master of Global Media Communication nih. Mungkin boleh kita undang nih Kak Arin. Halo Kak Arin. Halo Kak. Oke. Selamat malam Kak Arin. Udah. Langsung mulai Kak. Ya, langsung mulai aja Kak. Nanti dari kakak yang pertama, nanti mungkin dari Kak Ida yang kedua nih. Oke Kak. Mungkin waktu dan tempat aku persilahkan ya Kak. Iya, terima kasih Kak Zaki. Oke, screen-nya udah bisa dilihat? Udah Kak, aman Kak. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Selamat malam. Sebentar. Selamat malam semuanya. Sebelumnya terima kasih kepada kakak panitia yang telah mengikut sertakan aku untuk ikut dalam kegiatan atau event pada malam hari ini untuk Pantas LPDP, Kupas Tuntas Beasiswa LPDP. Nah, sebelum kita mulai, tadi udah diperkenalkan juga sih sama Kak Zaki ya. Nama aku Arin. Alhamdulillah September lalu baru menamatkan studi di Ritsumeikan Asia Pacific University. Dan awal bulan ini alhamdulillah baru mau mulai studi master di University of Melbourne. Nah, pada malam hari ini kita akan ngebahas apa aja sih gitu. Nah, ini kita bagi dalam 4 bagian. Pertama kita akan crash course sedikit tentang LPDP. Kita akan secara singkat padat dan semoga jelas juga tentang apa aja sih persyaratan untuk bisa ikut LPDP, terus tahap-tahapannya apa aja, dan juga nanti fasilitas yang didapatkan kalau jadi awardee apa aja, dan juga nanti overview tentang apa aja sih kampus-kampus yang bisa dipilih oleh pendaftar, juga jurusan apa aja yang tersedia hingga ke negara mana nanti para awardee LPDP ini bisa gitu ke sana. Dan juga personal experience tentang tahapan-tahapan yang aku lalui kemarin ketika seleksi, dan juga bagaimana cara mendapatkan dan mempersiapkan LOE, dan juga dokumen-dokumen lainnya yang berkaitan dengan keberangkatan. Nanti juga ada sedikit tips dan triksnya yang aku singkat dalam 4 kata, dalam 4 formula gitu ya, PAUS. Nanti kita akan bedah bersama-sama apa itu. Nah, selanjutnya ya udah, pertama kita akan bahas tentang persyaratan, tahapan, dan fasilitasnya apa aja. Sebelum kita membahas persyaratan, tahapan, fasilitas, mungkin teman-teman di sini ada yang udah mengintip-intip nggak sih website resmi dari LPDP atau belum buka-buka, atau udah pada belum? Mungkin kalau ada yang udah, boleh di raise hand atau kasih emoji atau kasih reaction gitu, supaya mau tahu dong kira-kira teman-teman di sini ada yang udah buka atau belum. Oh, udah ada beberapa ya yang udah sempat buka dan sempat ngepoin website dari LPDP-nya. Di sini persyaratannya, oke sebentar. Persyaratannya itu, ini aku ngambil persyaratan ini dari ini ya, dari mana namanya? Dari user manual. Jadi ini nanti kalau misalnya teman-teman, kebaca nggak ya? Nggak ya? Sebentar. Sepertinya ini nggak kelihatan. Sebentar. Screen. Oke, sekarang kelihatan ya. Nah, ini user manual ya. Jadi user manual ini nanti kalau teman-teman daftar LPDP itu nanti bikin akun dari website LPDP-nya, terus nanti dari akun ini teman-teman submit esai dan upload dokumen dan sebagainya, nanti sampai teman-teman bisa tahu perkembangan lulus apa nggak lulusnya itu nanti dari akun ini. Nanti dijelasin di user manual ini udah lengkap, dan ini ada di website-nya. Dari gimana registrasinya, dari gimana tahap-tahapannya, hingga verifikasi akunnya nanti. Ini ada detail-detailnya semua, nanti bisa dicek sendiri kalau misalnya teman-teman ada waktu, dan juga bisa dibaca pelan-pelan dan dipelajari. Dan nanti dari setelah verifikasi, ngisi data diri, terus nanti habis isi data diri nih disesuaikan dengan teman masing-masing, hingga nanti
memilih jenis beasiswanya. Nah, di LPDP sendiri tuh jenis beasiswanya ada 3. Ada afirmasi, itu ada juga kategorinya, ada beberapa daerah afirmasi, penyandang disabilitas, prasejahtera, dan putra-putri Papua. Putra-putri Papua ini baru sih, jadi ada beberapa modifikasi dari untuk afirmasi ini. Terus kalau untuk umum, ada yang PTUD, jadi beberapa perguruan tinggi utama dunia, jadi ini untuk universitas yang top dunia, tapi ini juga universitasnya sebenarnya masuk juga ke beasiswa reguler, tapi mereka juga ada jalurnya lagi di PTUD ini. Dan targeted untuk teman-teman yang punya background kewirausahaan atau PNS, TNI, dan Polri. Dan di sini nanti juga ada validasi foto, dan juga di sini nanti isi. Nah, teman-teman di sini ditanya, udah punya letter of acceptance apa belum? Jadi letter of acceptance ini yang nanti sebenarnya ini menentukan juga sih, tahun lalu juga menentukan, di sini lebih signifikan lagi menentukannya, karena di tahun ini kalau teman-teman udah punya LOE atau udah diterima di salah satu kampus yang terdaftar di LPDP, teman-teman nggak perlu lagi mengikuti tahapan seleksi bakat skolastik. Jadi itu udah di skip buat teman-teman gitu, udah exempted. Jadi teman-teman udah bisa lanjut ke seleksi substansi. Jadi teman-teman dari nanti kalau udah upload dokumen, terus nanti udah lulus seleksi administrasi, nggak perlu skolastik lagi. Jadi langsung ke substansi atau wawancara gitu. Jadi teman-teman di sini kalau udah ada LOE, berarti kalau teman-teman lulus itu udah pasti masuk ke universitas yang teman-teman udah dapat LOE-nya ini. Tapi kalau teman-teman belum punya LOE juga jangan khawatir, karena LPDP juga mengakomodasi itu. Jadi teman-teman bisa pilih 3 universitas. Jadi nanti di sini sebelum teman-teman pilih ada LOE apa belum, teman-teman pilih mau program beasiswa reguler kah, afirmasi, atau yang targeted, dan kategorinya apa gitu kan. Dan nanti setelah itu teman-teman bisa pilih 3 universitas. Skema pembiayaannya juga apa, karena LPDP juga ada yang co-funding, ada yang full, atau nanti itu bisa dipelajari juga. Dan di sini nanti bidang keilmuannya apa. Nah, teman-teman bisa pilih nih 3 universitas, dan ini harus serumpun dan sejenis gitu. Kalau misalnya aku tahun lalu kemarin pilihnya 3 di Monash pertama, keduanya Melbourne Uni, ketiganya Queensland, dan 3-tiganya ini masih berkaitan dengan media communication. Dan itu mungkin teman-teman juga bisa pilih di situ. Boleh beda negara, boleh. Pokoknya selama dia masih masih tertera dalam formulir dalam daftarnya yang diberikan oleh LPDP. Jadi teman-teman bisa nih, kalau nggak punya LOE, nanti bagian ini muncul di bagian teman-teman. Jadi teman-teman bisa pilih prioritas pertama, kedua, dan ketiga. Kalau keterima di prioritas 1, apakah kalau saya udah keterima 3-tiganya, apakah cuma boleh pilih yang pilihan nomor 1 aja atau gimana? Dia tuh sebenarnya selama 3 ini tuh masih berkutat di 3 ini, teman-teman boleh pilih yang mana aja. Kayak contohnya kemarin aku keterima di Monash, keterima di 3-tiganya, aku pilihnya Unimap, tuh nggak ada masalah sama sekali. Jadi prioritas ini lebih bukan kayak, oh berarti kalau misalnya aku pengen sebenarnya nanti pas sudah mendekat, udah lulus, terus kepengen di pilihan ketiga, terus ternyata aku sebenarnya nggak masukin itu ke pilihan pertama, itu boleh apa enggak? Boleh, selama dia masih di pilihan ketiga. Yang nggak boleh itu di luar dari pilihan ketiga ini. Karena nanti teman-teman kalau yang belum punya LOE dikasih waktu 18 bulan setelah dinyatakan lulus, nanti bakal dikasih waktu untuk untuk mencari LOE-nya. Kalau lewat 18 bulan berarti teman-teman hangus kesempatan untuk bisa dapat beasiswanya. Dan itu harus di 3 universitas yang teman-teman udah cantumkan itu. Kalau misalnya memang di luar dari itu bisa jarang ada, itu kalau ada case-case tertentu. Kalau misalnya ada teman-teman mengajukan dan itu diperbolehkan sama LPDP-nya. Tapi itu usahakan dari 3-3 ini ya teman-teman pelajari sebelum ini tes bahasanya, minimum IPK-nya dan lain-lain itu harus diperhatikan, karena nanti jangan sampai teman-teman udah keterima terus ternyata yang dari 3 prioritas ini nggak kesampaian dan akhirnya jadinya gugur karena nggak bisa gitu daftar, karena emang LOE-nya nggak dapet nggak tembus gitu, karena kitanya emang belum qualified untuk dapetin LOE itu misalnya gitu. Terus nanti di sini juga ada penilaian diri. Di sini nanti isi kelebihan, kekurangan, terus nanti juga dapat beasiswa apa aja, terus nanti pengalamannya pengalaman membanggakan, kurang membanggakan di lingkup pekerjaan organisasi pendidikan, terus hal terakhir yang pernah diajarkan pada diri sendiri,
kesalahan apa yang pernah diperbuat atau tugas yang dilakukan di luar lingkup hingga pembeda dari peserta lain. Dan ini kalau aku kemarin, ini sebenarnya nggak ada format khususnya, tapi kalau tahun lalu, kalau aku kemarin itu lebih kayak singkat padat jelas saja sekitar 100-150 kata. Intinya buat ngejelasin kayak secara spesifik apa sih pengalaman membanggakan kurang membanggakan. Di sini aku kelihatan ini berguna untuk interviewinya adalah karena kenapa mereka bikin ini, karena nanti interviewnya ngelihat gitu, oh mereka tuh melihat tendensi kita, bagaimana apa perspektif kita, misalnya oh menurut kita interviewnya bisa nilai kita, si kandidatnya ini tuh menurut dia perspektif terhadap sesuatu yang membanggakan itu seperti ini, seperti itu. Jadi aku ngerasa ini bukan kayak bikin esai baru lagi sih, tapi lebih kayak untuk ngasih tahu aja gitu, memberikan ngasih tunjuk ke si interviewinya kalau misalnya tuh kita begini begitu. Jadi mereka bisa lebih mengenal kita ketika kita wawancara, dan mereka bisa klarifikasi lagi juga gitu pasti wawancara. Terus nanti riwayat pendidikan diisi, terus nanti juga dan tahun lalu ini aku nggak ini sih tahun lalu ini nggak terlalu di highlight tentang penyetaraan ijazah ini karena memang aku mengcompare dengan tahun lalu, aku nggak ada syarat wajib untuk penyetaraan ijazah. Jadi ini wajib kalau misalnya ada ijazah dari luar, diusahakan udah disetarakan di Kemendikbud. Dan di sini juga ada tautannya dan ada bagiannya tersendiri untuk ngupload itu. Nanti ada tanya juga pekerjaan, organisasi SMP, SMA, perguruan tinggi hingga luar kampus, dan juga informasi seperti prestasi lain, bahasa asing. Nah, bahasa asing ini teman-teman nanti kita akan bahas sedikit sih, nanti ada di bagian di buklet lain. Ini nanti bahasanya ini ya bahasa yang disyaratkan, yang ditentukan oleh pihak LPDP gitu, dan harus yang masih berlaku dan sesuai dengan batas minimumnya gitu. Jadi ini nanti akan terlinking, akan terintegrasi ke dokumen yang akan teman-teman upload buat bagian sertifikat bahasa. Jadi ini memang edisinya buat TOEFL gitu. Karena ini enggak, maksudnya meskipun teman-teman bisa bahasa Jepang, bahasa Korea atau apa misalnya yang udah ada sertifikasinya, dia nggak masuk karena dia cuma satu tabel ini doang gitu. Jadi dia nggak, kalau yang lain kan ada tambah baris, hapus baris, ini memang cuma satu gitu. Dan ini memang untuk diperuntukkan untuk yang required-nya itu, buat yang wajibnya. Ini ada pelatihannya juga, ada pengalaman pelatihan, riset, dan juga karya ilmiah, konferensi seminar, hingga penghargaan. Bagian yang ini sebenarnya ini nggak wajib, tapi kalau ada ya boleh, sangat direkomendasikan untuk diisi gitu. Dan ini juga cara mengunggah dokumennya. Ini kayaknya semua buklet ini tuh menunjukkan semuanya gitu. Contohnya kayak misalnya teman-teman kalau misalnya nggak punya LOE, kalau misalnya teman-teman nggak punya LOE, ya ini nanti kayaknya nggak muncul gitu loh. Jadi nggak khawatir kayak ini kok di sini tulisannya LOE gitu. Nanti pasti akan disesuaikan dengan pilihannya teman masing-masing juga. Gitu. Nanti akan diisi, ijazah ini pasti wajib. Tapi di sini aku juga baca kok, di sini maksudnya kalau teman-teman belum punya ijazah, teman-teman bisa upload SKL. Jadi itu masih berlaku. Jadi masih bisa dipakai SKL yang diterbitkan oleh universitas gitu. Jadi ini masih bisa dipakai surat keterangan lulusnya, terus ada transkrip, ada KTP, ada LOE kalau misalnya punya LOE, terus TOEFL, IELTS atau IPP, terus yang masih berlaku dan sesuai yang disyaratkan, KK, dan ini kalau bansos ya berarti kalau teman-teman nggak afirmasi mungkin dia nggak muncul gitu. Dan juga surat rekomendasi, terus ada surat materai juga ada kalau misalnya teman-teman diminta, dan kalau dokter agak beda juga. Dan nanti di sini disuruh bikin esai. Kalau proposal penelitian cuma dokter, dan yang ini komitmen kembali ini ya itu nanti teman-teman bisa isi. Dan ini surat pernyataan, nanti setelah isi semuanya ada surat pernyataan, nanti ditandatangani, dan nanti juga di sini dikasih tahu nanti gimana sih kalau misalnya tulisannya, kalau kita tidak lulus itu tulisan bentukannya nanti kayak gimana, kalau lulus kayak gimana, lulus administrasi gitu juga kalau bakat skolastik. Kalau tahun lalu namanya dia seleksi substansi substansi akademik dan wawasan kebangsaan. Tapi di sini kayaknya wawasan kebangsaannya ditiadakan jadi diganti skolastik. Dan ini pun cuma wajib buat teman-teman yang belum punya LOE. Jadi kalau udah punya LOE nggak akan ke tahap ini, langsung ke bagian substansi. Substansinya alias wawancara.
Udah kurang lebih itu kalau untuk yang persyaratannya. Tahapannya apa aja? Nah, tahapannya mungkin tadi udah secara garis besar udah kita cover juga ya. Penjadwalannya di sini dia ada 2 tahap tahun ini. Jadi tahap 1 ini Februari ke Maret dan tahap 2 ini Juli ke Agustus. Dan nanti 25 Februari 25 Februari kemarin udah buka, nanti 27 Maret tutup. Jadi nggak nyampe 10 hari lagi tutup. Nanti sehari setelah itu langsung diseleksi, nanti 12 April, 2 minggu setelahnya langsung ada pengumuman administrasinya. Dan biasanya ini LPDP sesuai gitu, according to the schedule. Jadi kalau misalnya emang tanggal 12 April, emang tanggal 12 April gitu. Kalau misalnya ada perubahan, biasanya pasti akan diumumkan di website atau misalnya di Instagramnya. Jadi kalau teman-teman pengen nggak mau ketinggalan, bisa langsung di-follow nanti IG-nya gitu. Dan nanti juga ada seleksi bakat skolastik dan juga nanti pengumumannya langsung ada. Karena nanti kalau bakat skolastik, kalau misalnya dari tahun lalu itu, teman-teman online kayaknya, online terus nanti hasilnya langsung keluar, angka nilainya itu langsung keluar setelah teman-teman itu menyelesaikan soal-soalnya. Tapi lulus gak lulusnya itu nanti dikasih tahu tanggal 27 April gitu. Terus nanti ada tanggal 16 Mei udah mulai substansi sampai 25 Juni. Ini nanti karena pesertanya banyak juga dan nanti mungkin dikategoriin sama panitianya, nanti pokoknya dari rentang Mei sampai Juni ini adalah 1 hari atau ada 1 kali kesempatan teman-teman akan seleksi wawancara, dan nanti 30 Juninya akan diumumkan lulus apa enggak. Dan gitu juga ntar tahap 2 yang dimulai Juli sampai Agustus. Nah, ini udah tahapannya. Fasilitasnya apa aja sih kalau misalnya kalau keterima misalnya gitu. Fasilitasnya ada beberapa. Kayak misalnya ini kayak biaya pendaftaran, kayak misalnya uang pangkal, uang teman-teman baru masuk kuliahnya, pendaftarannya uang pangkal sebelum bayar uang SPP, nah itu dibayarin LPDP, uang SPP-nya juga dibayarin. Nah 2 ini tuh teman-teman nggak akan terima uangnya, tapi nanti karena ini LPDP itu menyekolahkan teman-teman di sekolah yang sudah punya kerjasama sama LPDP, jadi nanti LPDP yang langsung bayarkan ke sekolahnya. Kalau tunjangan buku itu beda-beda per kota dan per negara, kayak misalnya kalau di Australia dia dapat 990 Australian dollar, berarti dapat sekitar 10 juta. Nah, itu nanti dapatnya per tahun kalau nggak salah. Nah, untuk yang poin DEF, yang penelitian, seminar, dan publikasi ini tergantung kalau teman-teman emang ada penelitian atau ikut seminar dan punya publikasi, itu nanti akan dikasih. Kalau enggak, berarti nggak turun dananya gitu. Dan sama juga kayak transportasi, transportasi at cost nanti akan di reimburse teman-teman atau juga dibelikan tiketnya, dan juga aplikasi visa juga gitu. Dan asuransi kesehatan kalau aku kemarin dibayarkan langsung oleh LPDP-nya, jadi nggak juga diterima uangnya gitu dan kita bayarin, tapi LPDP-nya yang bayarin gitu langsung ke ke pihak asuransinya. Yang kita terima itu biaya hidup bulanan dan juga kedatangan. Biaya hidup bulanan ini juga beda per kota per negara. Kalau misalnya kayak di Melbourne dia dapat 2.200 Australian dollar dan itu per bulan dapatnya. Dan kalau biaya kedatangan itu settlement allowance dapatnya di awal aja nih, buat teman-teman baru nyampe dikasih 2 kali dari uang hidup bulanan. Jadi kalau misalnya di Australia contoh dapat 2.200 dolar, berarti teman-teman baru datang dapat 4.400 dolar untuk settlement allowance buat inilah ya, buat settle gitu ya, buat baru-baru pindahan. Dan di sini persyaratan umumnya ya udah WNI, menyelesaikan studi, terus teman-teman kalau udah S2 nggak S2 lagi daftarnya, kalau udah S3 juga gitu. Terus kalau luar negeri lulusannya juga disetarakan ijazahnya dan tidak ongoing, terus tidak mendaftar beasiswa yang double funding. Jadi misalnya teman-teman daftar LPDP tapi teman-teman tuh nggak daftar beasiswa dari kampusnya gitu, yang nanti menyebabkan teman-teman jadi dapat dari kampus, dapat juga dari LPDP, itu yang nggak boleh. Terus nanti LOE, kalau misalnya teman-teman punya LOE, kalau misalnya itu, kalau misalnya nggak ada, di-defer. Kalau misalnya nggak sesuai, tanggalnya di-defer, melampirkan surat defer juga, PTN-nya sesuai, kelasnya reguler, terus mengisi form-form yang udah disediakan, kayak kayak surat pernyataan, formulir, profil diri, komitmen, proposal untuk dokter, dan juga riwayat publikasi kalau ada. Nah, ini kurang lebih nggak singkat juga sih, ini udah lumayan panjang juga sebenarnya. Tapi mari kita recap selanjutnya ke kampus dan jurusan dan negara. Ini kampusnya aku ngambil yang reguler, karena reguler mungkin paling banyak. 390 kampus dari berbagai tempat, dan jurusannya juga tiap jurusannya beda-beda. Kita bisa lihat di tautan di sini.
daftar untuk 2022. Jadi untuk yang PTUD masuk ya di sini. Ini PTUD semuanya Oxford dan lain-lain ke bawahnya ini semuanya PTUD tapi tetap masuk reguler, dan bisa dilihat teman-teman mau lihat kampusnya, mau lihat negaranya, atau mau lihat subjeknya juga bisa lihat di sini. Ini udah lengkap sesuai listnya. Dan teman-teman perhatikan lagi kalau misalnya ada beberapa universitas yang dia nggak semua subjek diterima gitu. Jadi kalau misalnya teman-teman misalnya pengen daftar di Georgetown University misalnya, tapi jurusannya selain law, politik, sama teologi itu nggak bisa gitu. Jadi diperhatiin lagi karena nggak semuanya all subject. Jadi bisa dilihat di sini nanti disesuaikan sama minatnya teman-teman semua gitu. Nah, terus personal experience-nya gimana sih tahap-tahapannya kalau tahun lalu gitu. Mungkin kalau misalnya dilihat gitu, mungkin kira-kira ada kayak gimana sih kurang lebih prosesnya gitu. Nah, kalau tahun lalu bukannya Mei sampai Juni. Jadi di bulan Mei itu aku tidak mengekspektasikan bulan Mei itu akan buka LPDP-nya. Jadi daftar kayak 1 atau 2 hari setelah LPDP buka itu aku langsung daftar TOEFL gitu, karena kebetulan TOEFL-nya udah expired. Jadi daftar seterusnya, terus 1 minggu itu menunggu hasilnya untuk 2 minggu. Jadi keluar hasil TOEFL-nya itu nggak nyampe, kayaknya H-7 atau nggak nyampe H-7 itu emang bener-bener mepet-mepet gitu. Dan itu sambil nulis esai dan nulis mempersiapkan, karena itu juga semester terakhir kan, jadi masih ada kuliah-kuliah juga. Terus, nah itu Mei, Juni pertengahan itu tes yang tadi substansi akademik kebangsaan. Terus di Juni akhir mereka ngasih tahu, oh kamu udah lulus dan wawancaranya nanti di bulan Agustus gitu. Pokoknya di perkiraan Juli atau Agustus, pokoknya intinya aku dapatnya Agustus. Di Agustus terakhir dapat Agustus pertengahan wawancaranya, di Agustus akhir keluar hasilnya. Nah, di sini September itu udah wawancara, udah dapat hasil, udah dapat pengumumannya dan juga udah wisuda. Jadi September ini udah selesai lah intinya gitu ya. Nah, di Desembernya sebenarnya ini karena aku jalurnya bukannya LOE ya. Jadi sebenarnya bahkan aku sebenarnya udah daftar LOE-nya itu sebelum interview sebenarnya, karena banyak juga yang bilang kayak bakal ditanyain sebenarnya sama interviewnya, dan aku juga ditanyain kenapa daftarnya nggak LOE, kenapa kamu nggak dapetnya, kenapa kamu nggak mempersiapkan LOE-nya duluan gitu. Meskipun mereka menyediakan jalur itu, tapi interviewnya tetap nanyain gitu. Dan aku mengantisipasinya dengan sebelum interview itu aku memang udah memproses si LOE-nya ini. Cuman dari 3 universitas yang aku bilang tadi, Monash, Melbourne, dan juga Queensland, aku baru apply buat yang Monash dan Queensland. Melbourne ini juga karena ada satu dan lain hal, akhirnya aku keep dulu yang aku masih tangguhkan aplikasinya. Dan karena ada beberapa pertimbangan, akhirnya aku baru mendaftar Melbourne itu akhir November. Dan di sini sebenarnya prosesnya masih agak panjang sih, karena nanti maksudnya teman-teman udah keterima LPDP, itu baru startnya, maksudnya itu benar baru LPDP-nya aja, baru dapat tiketnya doang gitu. Tapi untuk ngurus-ngurus berkasnya, nanti harus ada ngurus letter of sponsor, misalnya udah dapat LOE nih, teman-teman. Sebenarnya sebelum LOE itu kadang kayak misalnya aku di Unimap, nanti ada lagi namanya letter of sponsorship, itu ada lagi dokumen yang dibutuhkan beberapa universitas sebelum dapat LOE. Kalau pokoknya LOE, intinya LOS itu opsional, tapi kalau udah dapat LOE, teman-teman nanti akan diminta lagi namanya LOG dari kampusnya. Jadi intinya karena kita nggak bayar kan kalau misalnya dapat beasiswa, jadi kayak kampusnya pengen tahu nih kayak siapa nih yang jadi menjamin kamu nih bakal bayar gitu. Nah, nanti dikeluarin sama LPDP suratnya, ini loh LPDP menjamin, kita kasih suratnya ke kampus. Nanti kampus ngeluarin namanya COE. COE-nya adalah Certificate of Enrollment. Nah, si Certificate of Enrollment ini yang akan jadi pengantar untuk ngurusin visa. Nah, aku juga sebenarnya agak mepet-mepet juga, kayak karena di Desember aku baru menyelesaikan LOE yang Unimelb, terus juga Januari juga masih ngurus dokumen untuk LPDP-nya. Jadi kalau di LPDP itu ada namanya PK. PK itu namanya persiapan keberangkatan. Jadi teman-teman itu baru bisa dikatakan awardee itu setelah lewat atau melewati proses persiapan keberangkatan nih, kalau udah selesai gitu. Jadi kalau nggak selesai nggak jadi awardee gitu.
Jadi aku baru selesai Februari awal, itu rangkaian PK-nya. Di Januari pertengahan aku baru dapat formasi PK-nya, kayak aku baru ketemu teman angkatannya. Februari awal aku selesai, Februari minggu kedua keluar visa, Februari minggu ketiga berangkat, Februari keempat mulai kuliah. Jadi itu kebetulan timingnya pas. Dan Desember juga baru Australia buka border gitu. Jadi sebenarnya Australia sempat tutup border 2 tahun. Jadi sebenarnya aku juga sempat pesimis kayak bener bakal buka nggak ya gitu. Tapi alhamdulillah buka Desember, makanya akhirnya bisa mulai kuliah. Udah mulai kuliah awal bulan langsung di Melbourne gitu. Terus tipsnya apa gitu. Nah, jadi ini ada 4 sih sebenarnya. Ini yang sebisa aku bisa rangkum, yang semoga bisa bermanfaat gitu ya, bisa diaplikasikan dengan praktis buat kita semua gitu. Yang pertama, pikirkan kembali niat gitu. Pikirin lagi, kita refleksikan lagi kira-kira apa sih tujuan awal kita tuh untuk melanjutkan studi gitu. Diuji proses ini maksudnya karena mungkin ya bakal diuji secara teoritis pas lagi esai ditanyain atau pas lagi wawancara juga ditanyain. Tapi sepanjang perjalanan itu yang pasti namanya perjalanan kayak gitu tuh ada lika-likunya gitu. Nah, di saat kita ngelewatin lika-likunya itu juga menguji gitu loh, menguji motivasi kita, menguji apa sih yang kita yang pengen kita pertahankan gitu, apa sih alasan kita tuh, itu yang akan menjadi pegangan kita selama kita berproses itu gitu. Karena motivasi ini nanti akan berpengaruh sama resiliensinya teman-teman gitu, daya juangnya teman-teman gitu. Kalau teman-teman punya motivasi yang kuat, punya visi yang jelas, kalau misalnya saya habis dapat ini bakal gini, makanya saya harus lanjut nih, saya harus kesini gitu. Nah, itu pasti akan menentukan daya juangnya teman-teman gitu. Jadi usahakan pikirkan lagi, dan itu juga akan mempermudah buat nulis esainya gitu. Kalau teman-teman tahu apa yang teman-teman mau bikin, apa tujuannya, apa sebenarnya maunya apa, itu bakal pasti berpengaruh sama esainya gitu. Jadi esai itu tergantung personalnya masing-masing gitu. Itu journey-nya teman-teman semua gitu loh, dari mau mengenal aku maunya apa, nanti tujuannya apa, manfaatnya apa, itu semua teman-teman yang tahu gitu. Dan itu nanti bisa direfleksikan, kelihatan dari esainya, wawancaranya, dan lain-lain gitu. Dan juga ya daya juangnya tadi itu. Terus nanti, dan di sini aku juga mulai melihat ke belakang lagi, aku ngerasanya apply business itu seperti kayak menanam ya. Kalau misalnya, kalau aku ceritain secara singkat tadi journey-nya gitu, terus orang ngelihat sekilas itu kayak, cuma sebulan daftar LPDP-nya terus langsung dapet gitu. Atau misalnya kok langsung setahun habis tamat langsung dapet, bisa langsung lanjut gitu. Sebenarnya itu kayak menanam sih. Aku ngerasanya apply business itu seperti menanam, kayak kita nggak tahu pas action kita tuh, perbuatan kita atau apa yang kita kerjain dari sekolah atau dari kuliah gitu, itu tuh bermanfaat sama kita sekarang gitu. Jadi misalnya TOEFL, aku nggak tahu, misalnya itu mungkin karena ada terbantu juga karena bahasa pengantar kuliah bahasa Inggris gitu. Tapi hal-hal yang lain kayak misalnya list yang kayak pengalaman organisasi, pengalaman ini, pengalaman itu, atau misalnya apapun kelancaran atau misalnya apapun jalan yang teman-teman lalui selama proses itu tuh, itu pasti berpengaruh gitu dari berpengaruh dari rekam jejaknya teman-teman gitu. Dan kita nggak tahu perbuatan positif kita di masa lalu itu yang mana yang berdampak sama kita sekarang. Kalau misalnya sekarang dapat, ya berarti itu waktunya mekar, waktunya berbuah, dan kita menikmati manfaatnya. Kalau misalnya emang sekarang belum waktunya, misalnya emang belum lolos, ya berarti emang belum waktunya aja. Mungkin ada waktunya kita untuk mematangkan, dan nanti ada di kesempatan lain dan di waktu lain gitu, dia bisa mekar dan bisa kita rasakan manfaatnya gitu. Dan ya pokoknya nggak ada instan sih, bukan berarti kayak kelihatannya cepat gitu ya, tapi sebenarnya di sebelumnya tuh banyak ada loh, prosesnya tuh ada gitu, tetap ada prosesnya gitu intinya. Dan yang ketiga tuh usahakan jangan procrastinate, tapi bikin outline gitu. Intinya sih sebenarnya aku juga bukan tipe orang yang sangat disiplin yang kayak semuanya teratur, semuanya harus pokoknya semuanya harus sebelum waktunya apa gimana. Tapi ini lebih kayak setiap orang tuh beda-beda gitu. Ada orang yang kayak dia harus menyicil kerjaannya,
Atau ada orang yang satu kali duduk dia cuman fokus aja, modal fokus aja dia bisa selesai gitu. Di sini tuh tapi bukan yang kayak nggak pakai strategi yang kayak, oh udahlah ntar 1 minggu sebelum aja kita sisihin waktu terus kerjain aja ntar lah pokoknya 1 minggu gampang gitu. Tapi nggak gampangin juga gitu. Kalau teman-teman tahu potensi, oh ya kayaknya aku bisa kalau misalnya aku cicil, oh kayaknya aku bisa kalau misalnya apa namanya, kalau misalnya aku kerjain nanti apa gimana itu tergantung teman-teman. Tadi sebenarnya aku sempat mau bilang juga yang di bagian menanam, kayaknya tadi sempat ke-skip ini sih, apa namanya, contohnya aku mau bilang kayak kalau misalnya di Journey tadi juga, beasiswa apa namanya, LPDP itu nggak beasiswa yang pertama kali aku apply gitu. Dan yang ini, yang pertamanya aku nyoba pertama kali di Turki Busari, yang mana ini aku coba, maksudnya aku ngelihat, aku mengenali ritme kerja aku gitu. Jadi pas yang di Turki Busari itu, aku cuma punya waktu 10 hari untuk menyelesaikan aplikasinya. Jadi udah buka dari Januari, tapi aku baru punya waktu 10 hari ketika karantina baru nyampe di Jepang. Itu baru ada waktu settle untuk mengerjakan aplikasinya. 10 hari untuk mengerjakan aplikasi, memang sebenarnya kesannya kayak ngebut, kayak apa ya, ya procrastinating gitu. Sedangkan sebenarnya kalau misalnya kita bisa ngatur waktunya, kita tahu kita bisa bikin outline-nya, bisa bikin to-do list-nya, itu sebenarnya bisa kita kerjakan dalam waktu efektif gitu. Dan ya itu tadi, kalau misalnya kita juga nggak tahu kan, kayak yang misalnya aku ngerjain yang si Turki itu atau misalnya yang lain, kita nggak tahu itu yang mana yang bermanfaat gitu loh. Nah, intinya kenali ritmenya ketika kita kerja dan bikin to-do list-nya gitu. Dan ya balik lagi ke tadi poin yang tadi, kita nggak tahu yang mana yang apa ya, kalau yang kita kerjain sekarang tuh belum tentu, nggak tahu apa ya, kita ngelihatnya sekarang kayak ih kok susah apa, tapi kita nggak tahu di masa depan tuh itu berpengaruh gitu. Kayak misalnya teman-teman sekarang LPDP-nya nggak lolos gitu, tahun depan lanjut lagi, pasti dengan apa ya, ada pembelajaran atau ada ada value-nya yang teman-teman dapat dari proses gagal yang teman-teman lewati sebelumnya gitu. Dan yang terakhir sih ini sih, selalu cek informasi dari sumbernya. Nah, selalu cek dari sumbernya ini maksudnya adalah kalau misalnya ada informasi yang kayak lebih teknis, hal-hal yang teman-teman nggak tahu, coba cari dulu di Google atau dari sumber validnya yang lebih absahnya gitu. Kadang sering kita temuin kan, atau kejadian juga di kita, kayak misalnya kita nggak tahu apa, kita nggak tahu sesuatu yang kayak kita langsung tanya ke orang lain yang kayak kita ngerasa, oh kata dia ini, kata dia itu. Atau kalau misalnya untuk sesuatu yang sifatnya ide atau pendapat, mungkin kita bisa nanya ke orang lain, itu nggak apa-apa. Tapi alangkah lebih baiknya kalau kita Google dulu, kita cari tahu, misalnya kayak gini nih, Kak, kalau misalnya syarat masuk ke LPDP tuh TOEFL-nya harus berapa misalnya gitu. Kan kalau kayak gitu nggak perlu nanya ke orang lain kan, itu bisa kita Google dulu di sumbernya, atau kita bisa cek dulu websitenya. Di Google langsung keluar, kalau nggak ketemu, apa yang kira-kira terasosiasi informasinya, oh dari websitenya langsung kita cari di websitenya gitu. Kalau hal-hal yang bersifat ya itu tadi substantif, itu mungkin bisa ditanyakan ke orang lain atau ke teman-teman yang sekiranya tahu gitu. Jadi ini juga membantu efektivitas teman-teman juga gitu. Jadi selain juga lebih absah dan valid informasinya, itu juga membantu teman-teman dan membantu teman-teman yang sebenarnya nggak perlu menjawab pertanyaan-pertanyaan yang sebenarnya bisa dicari sendiri gitu. Jadi itu baliknya ke kita lagi gitu. Terus ini sih, terus udah mau terakhir kan, ini quotes yang sering aku hampir setiap webinar aku selalu pakai, karena ini juga kayaknya berkaitan dengan hari ini gitu kan, karena when you want something, all the universe conspires in helping you to achieve it, ya karena kalau kita pengen lanjut studi, kita pengen kuliah lagi atau gimana tuh, ya kalau misalnya kita emang ada motivasinya atau kita emang kalau kita pengen menuju ke sana, ya pasti nanti tuh akan ada jalannya ya. Ada aja pasti jalannya. Apakah kita tahu itu ada jalannya apa enggak ya? Kita nggak bakal tahu selama kita nyoba dan ngusahainnya gitu. Jadi ya semangat buat kita semua, nanti pasti ada waktunya kalau teman-teman ada emang udah jalan, emang udah berusaha, ntar pasti kebayar gitu loh usahanya teman-teman gitu. Udah sih kurang lebih kayak gitu. Kalau misalnya ada pertanyaan-pertanyaan yang mau ditanyakan lagi, boleh, atau yang kurang jelas boleh nanti dikontak ke sini. Udah cukup, terima kasih. Oke, thank you banget Kak Arin. Luar biasa banget nih journey-nya dari Kak Arin dalam mencapai beasiswa nih. Mungkin nanti untuk pertanyaan-pertanyaan ini nanti kita jawab di sesi Q&A ya Kak Arin, mungkin setelah sesi pemaparan dari Kak Ida sendiri gitu. Nah,
sebelum kita pengen lanjut nih ke sesi yang selanjutnya nih teman-teman, aku pengen ngajak teman-teman semuanya buat kita ice breaking bentar nih. Kayak tadi materi Kak Arin udah luar biasa banget nih untuk apa namanya bikin kita lebih fokus lagi. Kita ada ice breaking supaya teman-teman bisa lebih fokus lagi gitu. Mungkin dari teman-teman panitia boleh dibantu untuk share screen-nya bentar. Kak Talita ya kayak tadi. Oke, ini teman-teman. Udah kelihatan ya teman-teman? Nah, jadi ini kita bakal ngadain ice breaking bentar, yaitu tentang nama-nama kota nih yang ada di Indonesia nih. Nah, eh, gampang ya untuk ininya gampang ya. Kayak ini ada suatu gambar dan teman-teman coba menghubungkan dari 2 gambar ini atau 3 gambar nanti kira-kira ini kota mana Indonesia nih. Nah, mungkin untuk langsung aja yang pertama nih. Teman-teman boleh bisa langsung nanti di chat di kolom nih. Ini adalah sebuah kota. Waduh, ini adalah sebuah kota yang ada di Jawa Barat. Nah, salah satu kota yang terkenal nih. Nah, kira-kira teman-teman tahu nggak nih kota mana nih? Waduh, gampang banget ya ini kayaknya ya. Aduh, kayaknya udah banyak teman-teman yang menjawab nih. Benar nih, Bandung nih. Oke, mungkin bisa next ke yang selanjutnya, Kak. Bandung, kota idaman. Idaman siapa, Kak? Yang kedua dulu, Kak. Yang kedua. Ini langsung kelima nih. Yang kedua dulu, Kak. Mungkin bisa di back. Mungkin kayaknya Kak Tantrinya butuh waktu. Oke. Coba Kak di back dulu, Kak. Nah, oke nih. Yang kedua nih. Coba deh, nggak usah pakai clue deh. Kayaknya tadi yang pertama udah langsung ketebak nih. Kira-kira teman-teman, waduh, cepet banget ya ini. Kayak teman-teman semangat banget nih. Jadi langsung ketebak semua ini. Kurang susah nih kayaknya untuk next acara kayaknya perlu dibikin lebih susah nih kayaknya ya. Oke, yang kedua betul Jepara, Kak. Yang ketiga mungkin Kak Tantri boleh di next. Nah, ini coba. Ayo teman-teman. Waduh. Gampang banget ya ini kayaknya ya. Apakah terlalu gampang teman-teman? Mungkin besok teman-teman panitia bakal menyiapkan yang lebih sulit nih kayaknya nih. Oke, yang benar yang ketiga ya. Salah 3 ya teman-teman. Mungkin yang keempat. Kak Tantri boleh next. Nah, aduh yang ini kayaknya lebih gampang lah. Ini kayaknya. Wah, ini terlalu gampang nih kayaknya nih ya. Aduh. Ya benar teman-teman, yang keempat Surabaya. Yang kelima mungkin Kak Tantri boleh di next. Nah, ini coba nih. Waduh, cepet juga ini juga. Terlalu gampang nih kayaknya ya. Oke. Oke, benar-benar teman-teman. Jawabannya benar semua, Sukabumi. Mungkin masih ada lagi nggak ya Kak Tantri? Satu lagi? Atau udah nggak ada? Ini nih, ada satu lagi nih. Nah, oke. Coba nih teman-teman nih. Yang ini agak lumayan mikir sih. Bisa nggak nih teman-teman ya? Waduh, gampang juga nih. Terima kasih. Mohon maaf, Mbak. Yang benar Balikpapan. Oke, mungkin itu ice breaking-nya sebentar dari kita ya. Mungkin Kak Tantri boleh di close dulu share screen-nya. Semoga nih teman-teman masih fokus nih untuk pembicara yang selanjutnya nih. Mungkin aku langsung aja nih bacain dulu profilnya untuk pembicaranya. Pembicara kita yang selanjutnya itu ada Kak Ida Fitriah. Mungkin Kak Ida boleh masuk nih Kak Ida. Oke, bentar ya, aku coba pin dulu. Oke. Halo Kak Ida. Halo. Halo, gimana kabarnya Kak? Kak. Kabarnya Kak? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Posisi lagi di Solo ya Kak ya? Iya, di Solo. Oke. Mungkin sebelum Kak Ida mulai, mungkin aku mau bacain profil Kak Ida dulu ke teman-teman yang lainnya, supaya teman-teman yang lainnya juga lebih mengenal Kak Ida nih. Oke. Kak Ida ini S1 dari Universitas Negeri Semarang atau UNES nih, mengambil Prodi Pendidikan dan Bahasa Sastra Indonesia. Dan sekarang Kak Ida juga lagi S2 sebagai award LPDP dalam negeri di Universitas Negeri 11 Maret Surakarta atau UNS.
mengambil fokus di prodi pendidikan bahasa Indonesia. Oke Kak. Mungkin Kak Ida nih mungkin habis ini boleh memulai nih Kak, boleh share tentang beasiswa LPDP nih. Tadi kan Kak Arin udah menjelaskan tentang beasiswa LPDP versi luar negeri. Coba nih Kak Ida jelaskan versi dalam negerinya gimana nih Kak. Oke. Waktu dan tempat aku persilahkan ya Kak. Oke, terima kasih Kak Noval. Selamat malam teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga teman-teman dalam keadaan sehat walafiat semuanya ya. Suara saya bisa terdengar dengan jelas? Terdengar dengan jelas lah Kak. Aman. Oke, aman. Alhamdulillah. Oke, pertama saya mohon maaf karena saya tidak memakai virtual background, karena tadi saya coba dan ternyata wajah saya juga ikutan kena karena sama-sama krem ininya. Oke, baik, saya akan membagikan layar. Apakah sudah terlihat? Terlihat Kak, jelas Kak. Sudah ya. Oh. Oke, lebih dekat dengan LPDP. Ini fotonya yang saya pakai sudah tahu semua lah ya, Kak Maudi, Maudi Ayunda, yang beliau juga termasuk salah satu award di LPDP, tapi LPDP luar negeri begitu ya. Tapi saya comot saja fotonya di sini, maaf ya Kak Maudi, karena nggak ngomong. Oke, sebenarnya garis besarnya sama, hampir sama dengan yang sudah disampaikan oleh Kak Nadira tadi ya, tentang beberapa hal yang perlu dipersiapkan ketika teman-teman ingin mendaftar mendaftar beasiswa LPDP. Oke, yang pertama, apa itu beasiswa LPDP terlebih dahulu? Beasiswa LPDP ini beasiswa yang diberikan oleh lembaga pengelola dana pendidikan di bawah beberapa kementerian. Kalau dulu waktu awal memang LPDP ini hanya di bawah Kementerian Keuangan. Tetapi dalam perkembangannya saat ini LPDP sudah ada di bawah beberapa kementerian, termasuk juga Kemendikbud, Ristek, lalu Kemendagri, dan lain sebagainya. Nah, dulu itu hanya untuk pendidikan S2 dan S3, tapi sekarang sudah ada juga beasiswa untuk S1 dan D4. Tapi untuk S1 dan D4 ini dikelola oleh Kemendikbud begitu. Jadi khusus LPDP memang hanya mengelola yang beasiswa S2 dan S3. Oke, kalau ada yang mau tanya LPDP itu dananya dari mana sih kok bisa membiayai orang banyak? Nah ini kalau dulu waktu PK dijelaskan bahwa LPDP ini dananya dari Dana Abadi Pendidikan Indonesia, DAP. Nah DAP itu cukup besar sehingga dapat untuk membiayai banyak masyarakat untuk pendidikan lanjut. Selanjutnya, siapa saja yang bisa mendapatkan beasiswa LPDP? Oke, mengenai siapa saja ini juga terkait dengan jalur yang ada di LPDP. Untuk tahun 2022 ada 3 jalur. Yang pertama beasiswa umum, lalu ada afirmasi dan juga targeted. Untuk umum, nah umum ini juga ada beberapa subjalur ya. Ada untuk seluruh masyarakat Indonesia yaitu reguler tanpa ada ketentuan harus KTP mana, harus punya kartu ini, itu tidak ada. Jadi reguler itu semuanya. Tapi maksimal 35 tahun, sepertinya seperti itu. Kemudian co-funding, nah ini co-funding ini termasuk yang baru, jalur yang baru, karena di co-funding ini LPDP tidak fully funded, maksudnya untuk penerima beasiswa co-funding ya ini ya, jadinya hanya separuh saja LPDP membiayai, sementara separuh yang lainnya itu mungkin biaya pribadi atau yang lainnya gitu. Tapi itu harus ada kerjasama begitu antara perusahaan atau instansi dengan LPDP-nya. Lalu masyarakat Indonesia yang dinyatakan diterima oleh perguruan tinggi utama dunia. Nah, mengapa dinyatakan diterima? Karena untuk beasiswa perguruan tinggi utama dunia itu harus melampirkan LOA atau Letter of Acceptance gitu. Jadi kalau yang lainnya tadi sudah sempat dibahas oleh Kak Arin, yang lainnya ini boleh kita tidak
atau belum melampirkan LOA, unconditional. Tapi khusus yang perguruan tinggi utama dunia itu harus melampirkan sebagai bukti bahwa ini loh dia udah diterima di sini. Lalu jalur yang kedua adalah beasiswa afirmasi. Nah, LPDP itu setiap tahun berubah, teman-teman, mengenai aturannya, mengenai seleksinya, gitu, mengenai persyaratan dan jenis atau jalur beasiswanya itu tuh juga setiap tahun ada perubahan. Nah, untuk tahun ini juga termasuk beasiswa afirmasi ini ada perubahan. Ada beasiswa afirmasi khusus untuk putra-putri Papua. Kalau tahun lalu hanya beasiswa daerah afirmasi, yaitu di daerah 3T. Itu pun juga ada daftarnya khusus gitu. Daerah mana yang termasuk afirmasi. Nah, kalau untuk tahun ini ada putra-putri Papua, ada lagi. Lalu masyarakat daerah afirmasi, kemudian ada penyandang disabilitas, dan masyarakat prasejahtera. Nah, ini yang cukup unik karena kalau tahun lalu itu di masyarakat prasejahtera itu ada alumni bidik misi, tetapi untuk tahun ini tidak ada. Jadi prasejahtera ini dibuktikan dengan si orang ini atau pendaftar itu memiliki kartu tertentu, gitu, kartu kesejahteraan, kartu keluarga harapan dan lain sebagainya itu. Bisa dilihat teman-teman ya nanti di booklet yang ada di lamannya LPDP. Kemudian yang ketiga adalah beasiswa targeted. Nah, mengapa dinamakan targeted? Karena memang sudah tersegmentasi begitu, sudah langsung ada untuk PNS, TNI, Polri, dan juga wirausahawan atau beasiswa targeted kewirausahaan begitu. Nah, lalu ini banyak yang sering tanya, tahun ini ada tidak beasiswa santri dan alumni bidik misi? Karena tahun-tahun sebelumnya itu ada gitu. Nah, tapi di tahun 2022 LPDP tidak membuka jalur khusus santri dan juga alumni bidik misi. Begitu. Untuk santri tahun 2019 itu ada, kemudian 2020 itu hanya untuk pendidik ya, untuk guru, dan 2021 sepertinya juga tidak ada jalur santri, setahu saya. Dan tahun ini juga tidak ada jalur santri. Oke. Selanjutnya, apa saja berkas yang diperlukan? Yang pertama tentu saja adalah ijazah jenjang studi sebelumnya. Jadi kalau mau mendaftar LPDP untuk S2 ya berarti ijazah S1, untuk mendaftar S3 ya ijazah S2 gitu. Kemudian TOEFL. Nah, ini sebenarnya ada beberapa sertifikat yang bisa dipakai untuk menjelaskan bahwa bisa berbahasa asing. Ada TOEFL, IELTS, TOEFL pun juga ada TOEFL ITP, ada IBT, kemudian juga ada sertifikat bahasa sesuai dengan negara tujuan kalau di luar negeri ya. Ada yang bahasa Jerman dan lain sebagainya. Kemudian ada juga untuk yang bahasa Arab gitu ya. Ada yang untuk bahasa Arab itu di dalam negeri juga dibutuhkan. Misalkan begini, teman-teman dari program studi S1-nya adalah pendidikan bahasa Arab dan S2-nya mau ambil pendidikan bahasa Arab juga. Nah, itu teman-teman boleh menyertakan sertifikat bahasa Arab, tidak sertifikat bahasa Inggris. Gitu. Oke, dan ini yang perlu digarisbawahi adalah yang terverifikasi ITS gitu. Jadi tidak boleh hanya prediction, TOEFL prediction yang ada di kampus-kampus biasa, maksudnya yang institusional gitu, itu tidak boleh. Harus yang ITS. Dan terakhir adalah essay komitmen kembali ke Indonesia pasca studi, setelah studi gitu. Ini yang berkas ketiga ini, berkas essay ini yang cukup tricky karena memang harus dipikirkan betul-betul teman-teman untuk membuat essay ini. Nantinya ketika mendaftar memang kita tidak diminta untuk mengunggah langsung di laman pendaftaran, tetapi di situ kita disiapkan sebuah kolom gitu ya untuk menuliskan. Tapi akan lebih baik ketika teman-teman menuliskan terlebih dahulu essay-nya sehingga bisa tahu bagaimana runtutannya dan lain sebagainya. Nah, nanti tinggal disalin saja di laman yang sudah tersedia. Oke,
Nah, ini tadi juga sudah disinggung oleh Kak Arin. Apakah LOE wajib? Tidak. LOE itu tidak wajib, kecuali bagi pendaftar jalur perguruan tinggi utama dunia. Tapi seperti yang disampaikan oleh Kak Arin juga tadi, bahwa LOE ini memang tidak wajib, tetapi apabila teman-teman ini sudah punya LOE, itu dapat menguatkan teman-teman. Kenapa sih kok bisa menguatkan? Karena ketika kita punya LOE, unconditional, itu secara tidak langsung kita dinilai sebagai orang yang serius untuk melanjutkan studi, gitu. Beda dengan orang yang belum punya LOE, meskipun kita tidak bisa menyamaratakan ya, tetapi LOE ini seperti apa ya, kunci gitu ya, kunci bahwa yang menyatakan, seperti sertifikat yang menyatakan keseriusan teman-teman untuk melanjutkan studi gitu. Untuk itu LOE ini sangat penting, apalagi di tahun 2022 ini, teman-teman yang sudah menyertakan LOE unconditional di pendaftaran, itu bisa langsung melompat ke tes seleksi substansi atau wawancara. Jadi tidak perlu nanti ikut seleksi bakat skolastik. Nah, kapan pendaftaran dibuka? Tahun ini LPDP ada 2 pendaftaran, ada 2 tahap, tahap 1 dan tahap 2. Untuk tahap 1 saat ini masih dibuka, ya, akan ditutup tanggal 27 Maret. Ada seleksi administrasi, kemudian seleksi bakat skolastik, dan juga seleksi substansi. Untuk tahap 2 baru akan dibuka Juli sampai Agustus. Nah, ini bisa disesuaikan, teman-teman. Apakah teman-teman sudah siap kalau untuk ikut tahap 1? Sudah siap dalam artian, apakah sudah punya sertifikat TOEFL, kemudian sudah punya surat rekomendasi, sudah punya apa lagi ya? Kalau yang lainnya sih bisa diusahakan ya. Misalkan surat sehat begitu atau IC, itu kan bisa kita kebut sendiri gitu. Karena itu hubungannya adalah dengan diri kita sendiri. Tapi semacam surat rekomendasi itu kan juga hubungannya dengan orang lain atau orang yang memberi kita rekomendasi. TOEFL pun itu juga harus dipertimbangkan karena kan setelah TOEFL sertifikatnya itu baru akan keluar 14 hari gitu setelahnya. Jadi harus diperkirakan, cukup nggak kira-kira sampai batas waktu pendaftaran. Kalau tidak cukup di tahap ini, teman-teman bisa mempersiapkan terlebih dahulu dan mendaftar di tahap kedua, yaitu di Juli sampai Agustus. Selanjutnya, nah tahapan seleksi ini, tadi sudah sempat saya singgung. Yang pertama, seleksi administrasi, kedua, seleksi bakat skolastik, dan ketiga, seleksi substansi. Seleksi administrasi, tadi ada ijazah ya, kemudian LOE unconditional, kalau ada lebih baik, saya tulis begitu ya. Kemudian surat rekomendasi, IC komitmen kembali ke Indonesia, dan rencana kontribusi. Lalu proposal penelitian, nah ini khusus untuk S3. Kemudian sertifikat, TOEFL ITP, kemudian TOEFL IBT, PTE Akademik, dan IELTS. Untuk IC, nah sebenarnya tadi kan sudah diperlihatkan oleh Kak Arin ya, ada beberapa kolom di situ. Sebelum kolom IC kontribusi, itu ada kolom yang harus kita isi. Gitu. Nah, kolom-kolom itu, kalau teman-teman ingin lebih mempersiapkan, silakan dibuat isinya terlebih dahulu. Isi apa saja sih, Kak? Berarti isinya adalah yang pertama isi pertanyaan-pertanyaan. Karena kan tadi di awal sudah ada pertanyaan tentang siapa, apa organisasi yang pernah diikuti, apa organisasi luar yang pernah diikuti, dan lain sebagainya. Silakan nanti teman-teman bisa mengunduh user manual yang ada di laman LPDP. Di situ sudah tertera apa saja pertanyaannya. Nah, secara garis besar, kalau teman-teman ingin mempersiapkan semua itu ada 3 IC. Yang pertama adalah IC pertanyaan, kemudian yang kedua adalah IC pengalaman, karena tadi dituliskan atau ditanyakan di situ pengalaman teman-teman tuh apa nih? Pengalaman entah riset, pengalaman seminar internasional, ataupun konferensi internasional. Nah, itu silahkan dicari-cari dulu,
termasuk juga sertifikatnya gitu ya, karena kadang lupa ini dulu tanggal berapa nih saya ikut seminar internasional gitu. Jadinya silakan dikumpulkan terlebih dahulu semua yang dibutuhkan, sertifikatnya, supaya ketika teman-teman mendaftar tuh enak. Jadi tinggal ini gitu. Kemudian yang ketiga adalah essay kontribusi. Nah, essay ini harus benar-benar dipersiapkan. Gimana sih cara mempersiapkannya? Kalau dari saya pribadi adalah kita mengetahui diri kita dulu. Sebenarnya tuh kita punya bekal apa sih? Gitu. Kemudian dihubungkan dengan program studi yang akan kita ambil. Jadi di LPDP ini kita boleh mengambil program studi yang tidak linear dengan program studi S1 kita atau jenjang studi sebelumnya. Tetapi harus ada justifikasinya. Apa sih yang membuat urgensitas saya ini bisa diterima oleh LPDP? Kenapa saya mengambil program studi tersebut? Gitu. Nah, itu harus dijelaskan di situ. Kalau teman-teman yang mau ambilnya linear, malah lebih enak ya, tetapi harus spesifik. Kalau saya menyarankan lebih spesifik saja. Masalah apa sih yang ingin teman-teman selesaikan dengan cara melanjutkan studi? Jadi sebenarnya LPDP ini kan inginnya adalah membiayai masyarakat yang untuk melanjutkan studi supaya dapat menyelesaikan permasalahan yang ada di Indonesia. Nah, oleh karena itu teman-teman silakan dapat mencari permasalahan apa yang kira-kira ingin teman-teman selesaikan, gitu. Ingin teman-teman beri solusi dengan melanjutkan studi. Itu sih intinya di situ. Komitmen kembali ke Indonesianya harus dikorelasikan dengan kondisi di Indonesia. Lalu seleksi bakat skolastik. Nah, ini baru karena memang tahun lalu adanya adalah tes akademik dan wawasan kebangsaan ya. Nah, untuk wawasan kebangsaan sepertinya ini balik lagi ke tahun 2019, yaitu dimasukkan ke seleksi substansi. Jadi kalau tahun 2019 itu seleksi substansi ada 2 kali wawancara. Wawancara pertama yaitu untuk akademik, dan wawancara kedua itu untuk wawasan kebangsaan. Tapi untuk 2021, seleksi substansinya itu hanya 1 saja, yaitu wawancara akademik. Nah, tahun ini sepertinya diubah lagi, yang wawasan kebangsaan dimasukkan ke seleksi substansi lagi. Tapi nanti silakan bisa dilihat gitu ya teman-teman ya, seperti apa. Oke. Selanjutnya, komponen biaya yang didanai oleh LPDP. Secara garis besar bisa dibedakan menjadi 2, yaitu biaya pendidikan dan juga biaya pendukung. Biaya pendidikan meliputi pendaftaran, SPP, tunjangan buku. Nah, ini tunjangan buku diberikan setiap 1 tahun sekali. Gitu. Lalu biaya penelitian tesis atau disertasi. Nah, ini juga teman-teman harus mengajukan RAB terlebih dahulu supaya didanai. Kalau teman-teman tidak mengajukan RAB, ya tidak didanai gitu. Lalu biaya seminar internasional. Nah, seminar internasional dan juga publikasi jurnal internasional ini bisa diajukan, tapi maksimal 1 kali. 1 kali selama masa studi. Dan untuk publikasi itu terbatas, hanya Scopus Q1 dan Q2. Q setelah itu, Q3, Q4 itu tidak bisa didanai. Gitu. Harus melihat dulu ya. Karena memang setiap tahun tuh berubah. Apa ya? LPDP selalu memperbaiki diri di setiap tahap bahkan. Jadi misal tahap 1 seperti ini, tahap 2 bisa saja teknisnya ada sedikit yang berubah gitu. Jadi kalau ada yang nanya ke saya, persyaratannya apa aja sih Mbak? Coba kamu cari dulu bukletnya di laman LPDP, karena berubah-ubah setiap tahun. Gitu. Biaya pendukung, ada transportasi, aplikasi visa ini untuk luar negeri, asuransi kesehatan. Nah ini untuk di dalam negeri biasanya BPJS, kelas 1 kalau dulu waktu PK saya itu. Tapi ada juga perguruan tinggi yang tidak menerima asuransi kesehatan BPJS. Nah, ini harus dikomunikasikan. Biaya hidup bulanan,
biaya kedatangan, keadaan darurat, dan juga tunjangan keluarga. Tapi ini khusus dokter. Nah, harus mulai dari mana? Oh, sebentar. Tadi ada yang terlewat sedikit sebenarnya, teman-teman. Untuk pendaftaran di seleksi administrasi tadi, itu teman-teman diminta untuk memilih 3 tujuan. 3 tujuan studi. Boleh ketiga-tiganya ini dari kampus yang berbeda, boleh dari kampus yang sama tapi program studi yang berbeda, dan juga boleh juga kalau misal teman-teman mau menulis tiga-tiganya ini di kampus yang sama dan juga di program studi yang sama. Mungkin karena saking cintanya atau saking pede untuk diterima di situ. Tapi kalau saya boleh saran, jangan satu kampus, satu program studi di tiga-tiganya ini. Adalah variasi satu atau dua beda kampusnya atau beda program studinya. Kenapa? Karena ini ada pengalaman. Waktu itu teman saya ada yang dia mengisi, mungkin saking cintanya ya, mengisi di kampus itu, satu kampus dan juga satu program studi itu, di 3 pilihan tadi. Nah, waktu dia sudah diterima oleh LPDP, tiba-tiba program studi tersebut atau jurusan tersebut itu berubah jadi fakultas. Akhirnya tidak ada lagi program studi itu. Dan itu jadi kelimpungan karena harus komunikasi sana-sini, komunikasi ke program studi, ke universitas, dan juga ke LPDP. Itu sangat susah, teman-teman, dan membutuhkan waktu yang lama. Untuk itu, saya menyarankan secinta-cintanya kita kepada tujuan kita itu jangan sampai satu kampus, satu program studi yang sama dituliskan di ketiga pilihan itu. Oke, selanjutnya harus mulai dari mana? Pertama, baca dan pahami panduan beasiswa serta daftar perguruan tinggi tujuan. Di laman LPDP itu sebenarnya sudah tersedia semuanya, dan juga jangan sampai salah untuk mengunduh. Karena setiap jalur, setiap subjalur itu punya buklet berbeda dan juga daftar perguruan tinggi berbeda gitu. Jadi silakan dapat diunduh. Kenapa kita juga harus mengunduh daftar perguruan tinggi tujuan? Karena tidak semua perguruan tinggi di Indonesia bisa kita masuki, dan tidak semua program studi kita juga tidak ada di semua perguruan tinggi Indonesia gitu. Maksudnya seperti ini. Seperti saya, pendidikan bahasa Indonesia. Waktu saya mendaftar tahun 2019, itu pendidikan bahasa Indonesia hanya bisa di UNS, UNES, UPI, dan UM. Selain itu tidak bisa diambil. Nah, bisa saja program studi teman-teman itu juga seperti itu. Dan mungkin ada program studi impian teman-teman di kampus impian, tapi ternyata tidak dibuka oleh LPDP. Jadi silakan dapat melihat terlebih dahulu daftar perguruan tinggi tujuannya, supaya istilahnya nggak kecelek gitu. Itu. Kemudian segera lengkapi berkas persyaratan, mulai dari yang mudah. Nah, mudah ini kan relatif ya teman-teman. Terserah teman-teman ini mudahnya seperti apa. Mudahnya, oh aku TOEFL mudah lah gitu. Diambil TOEFL saja dulu nggak apa-apa. Gitu. Jadi disesuaikan dengan kemampuan teman-teman saat ini untuk melengkapi berkas persyaratan tersebut. Tapi perlu diingat bahwa sertifikat bahasa asing tadi perlu waktu yang cukup lama untuk mendapatkannya. Lalu perhatikan lini masa pendaftaran. Kalau bisa dibuat alarm gitu ya, supaya tidak tertinggal lini masanya. Dan juga kalau nanti sudah proses pendaftaran, jangan terburu-buru. Karena biasanya tuh LPDP ketika sudah memberikan tanggal gitu ya, tanggal ini akan diumumkan. Nah kadang tuh ya cuma diumumkan aja, misalkan dia diumumkan lolos seleksi gitu, tapi tidak langsung diumumkan wawancaranya di mana dan lain sebagainya gitu. Jadi harus sabar memang. Lalu
gabung dengan komunitas. Nah, ini salah satu komunitas ada Scholar Space, ini sangat membantu juga untuk teman-teman beasiswa hunter gitu ya, scholarship hunter, untuk bisa berbagi pengalaman, berbagi wawasan juga tentang beasiswa yang ingin didapat atau ingin diraih. Dan keenam, selalu ikuti informasi terbaru tentang LPDP. Teman-teman bisa mengikuti Instagram resmi dari LPDP. Dan ini, dua hal ini yang menurut saya utama. Pertama, riset. Ini terkait dengan isi kontribusi yang teman-teman tulis di depan di seleksi administrasi. Saya menyarankan agar teman-teman riset terlebih dahulu, lakukan riset mendalam. Riset apa saja? Riset tentang perguruan tinggi tujuan. Misalkan teman-teman sudah menetapkan 3 perguruan tinggi. Misalkan katakanlah UNES, UNS, dan UPI begitu. Riset dulu di situ itu seperti apa S2-nya, kemudian persyaratan untuk S2-nya apa saja, persyaratan untuk lulusnya juga apa saja. Karena saya cukup terkecelek juga di bagian ini, syarat untuk lulus, karena cukup berat ternyata. Lalu syarat atau termasuk juga dosen-dosen yang ada di perguruan tinggi tujuan. Kenapa? Karena hal itu dapat menguatkan teman-teman di bidang isi kontribusi tadi, di rencana proposal atau rencana penelitian. Misalkan di perguruan tinggi A, di situ ada seorang profesor yang membidangi bidang yang akan teman-teman ambil untuk penelitian. Nah, itu sangat mendukung teman-teman. Nanti itu bisa jadi senjata ampuh gitu kalau ditanyain oleh pewawancara. Kenapa kamu milih itu? Gitu. Itu bisa jadi senjata ampuh. Lalu bekal. Nah, ini tadi sudah saya katakan apa sih yang dimiliki teman-teman gitu, sehingga LPDP ini harus memberikan beasiswa ke teman-teman, istilahnya untuk meyakinkan gitu ya. Dan riset kebutuhan di Indonesia. Nah, ini terkait dengan pasca studi gitu ya, kebutuhan apa atau rencana kerja apa yang kira-kira nanti setelah pasca studi akan teman-teman lakukan untuk Indonesia. Dan niat. Pertama, luruskan niat dan yakinkan dirimu. Kenapa harus yakin? Banyak orang yang sebenarnya mampu, sebenarnya eligible gitu, tapi dia kalah dengan rasa takut dan rasa khawatir, akhirnya gagal sebelum mencoba. Nah, lebih baik teman-teman mencoba terlebih dahulu. Kalau gagal, teman-teman dapat evaluasi apa saja yang bisa diperbaiki. Kalau lolos, ya alhamdulillah gitu. Jadi bisa mempersiapkan hal-hal ke depannya. Gitu. Oke, sekian dari saya. Terima kasih banyak. Dan kalau nanti ada pertanyaan, silakan dapat ditulis atau disampaikan langsung. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Kak Noval. Oke, terima kasih Kak Ida. Oh, luar biasa banget nih. Jadi tambah jelas banget nih tadi dengan penjelasan dari Kak Arin dan juga dari Kak Ida, dan udah semakin tambah jelas banget nih tentang persyaratan untuk mengisi LPDP sendiri nih. Nah, ini kan kita udah menyiapkan nih, mempersilahkan teman-teman yang pengen tanya itu. Nah, saatnya adalah Q&A. Nah, mungkin nih aku bacakan dahulu dari teman-teman yang lain pertanyaan-pertanyaannya. Sebentar. Oke. Kayaknya nggak bisa deh. Kayaknya harus stop screen ya, nggak bisa. Oke. Aku bacakan satu-satu terlebih dahulu ya, Kak. Dari Kak Muhammad Mardika nih, mungkin untuk Kak Arin dan juga Kak, bentar aku spotlight dulu. Oke. Untuk Kak Arin dan juga Kak Ida nih, apakah ada perbedaan probabilitas diterima untuk tahap 1 dan tahap 2 nih? Dan juga pertanyaan lanjutannya adalah, apakah ada perbedaan probabilitas
diterima untuk pakai LOE dan tidak pakai LOE. Mungkin itu dulu, Kak. Boleh Kak Ida atau Mungkin Kak Ida dulu deh. Oke, izin duluan ya Kak Arin ya. Probabilitas, kemungkinan itu selalu ada, tapi kita tidak bisa langsung menjustifikasi kalau kamu punya LOE, kamu langsung diterima, atau kalau kamu tidak punya LOE, kamu langsung ditolak. Itu tidak bisa seperti itu. Tetapi memang persenan ketika punya LOE unconditional waktu pendaftaran itu kemungkinan diterimanya lebih tinggi daripada yang belum memiliki LOE. Tapi kalaupun teman-teman yang belum memiliki LOE tetapi sangat meyakinkan begitu ya atau eligible, itu LPDP akan menerima karena saya dulu juga belum ada LOE ketika mendaftar dan alhamdulillah diterima gitu. Kemungkinan itu selalu ada, tetapi kita tidak bisa menjustifikasi. Kalau ada saran yang lebih baik, dalam artian tadi kan ada LOE itu menguntungkan gitu, kalau bisa diraih atau dicapai sebelum pendaftaran lebih baik dilakukan. Gitu, kalau dari saya. Oke, mungkin dari Kak Arin. Boleh, Kak. Oke, makasih Kak. Untuk perbedaan probabilitas untuk tahap 1 dan tahap 2, mungkin perbedaannya nggak ada sih. Maksudnya dalam artian kalau misalnya kita ngerasa, tahap 1 kayaknya kansnya lebih gede, jadi kalau nggak matang, kalau misalnya di tahap 1 kita belum matang, ya jadi lebih kecil kan probabilitasnya dibanding kita matangkan di tahap kedua gitu. Tapi kalau sehemat aku ya, maksudnya aku juga melihat sepenglihatan sejauh ini tuh LPDP nggak berkuota gitu. Maksudnya dalam artian, kita udah nerima sekian di tahap 1, ntar di tahap 2 makin dikit orangnya gitu. Enggak sih. Jadi mereka memang dari seleksi dari awal tadi administrasi itu memang mereka cuma ngelihat kayak, ini memang sesuai dengan ketentuan. Kalau udah sesuai dengan ketentuan berarti nanti diluluskan dari seleksi administrasi. Terus nanti kalau begitu juga nanti kalau skolastik atau misalnya dulu namanya seleksi substansi, ya berarti kalau sesuai dengan passing grade-nya itu kalau nggak tahu sebenarnya di behind the scene-nya kayak gimana, tapi kalau di kitanya di awamnya itu biasanya ada passing grade-nya. Nah, kalau sesuai atau mencapai si passing grade-nya atau melebihi, itu ntar lewat lagi. Jadi nggak dilihat kayak, berapa nih orangnya yang lulus, nanti kalau misalnya dia sesuai passing grade-nya pun, tapi orang udah kebanyakan, nggak bakal dikurangin, jadi nggak akan terugikan lah teman-teman gitu. Dan gitu juga wawancara gitu, bukan kayak dia bagus tapi kuota kita kurang, nggak juga sih kayaknya gitu. Jadi memang dia ngelihatnya kalau memang udah bagus ya pasti nanti dilulusin dari individu per individu, nggak berkuota. Kalau lihat dari kedua LOE apa nggak LOE, kalau tahun lalu dulu ada case-nya yang aku tahu dia udah ada LOE dan bedanya kan tahun lalu dulu ada substansi akademik dan kebangsaan, tahun ini kan kalau udah ada LOE dia bisa skip yang bagian skolastik kan. Yang tahun lalu dia ada LOE tapi dia skolastiknya rendah, itu nggak lulus. Jadi sedangkan ada orang yang nggak LOE tapi dia nilainya pas aman, ya dia lulus. Jadi itu sih mungkin kenapa tahun ini jadinya kalau ada orang LOE nggak harus nggak melewati proses skolastik, itu mungkin itu kali ya, maksudnya ada 1-2 orang yang sebenarnya bisa jadi dia udah eligible tapi karena nggak lolos filternya aja, makanya dia nggak bisa dapat, padahal mungkin sebenarnya dia eligible gitu tadi kan. Tapi ya itu sih kalau sekarang karena dia udah ada jalurnya beda gitu, misalnya kalau ada LOE berarti dia nggak perlu skolastik, dan kalau ada LOE nggak perlu skolastik, kalau nggak ada berarti lewat, itu kayaknya udah cukup membantu sih. Jadi maksudnya itu udah dipisahkan dari awal dan nggak merugikan atau bertumpang tindih satu sama lain sih gitu. Itu kurang lebih semoga menjawab ya. Terima kasih. Oke Kak, oke. Mungkin next selanjutnya nih. Ini kayaknya ada yang bingung nih Kak tentang publikasi nih Kak. Apakah nih ya untuk publikasi ini punya pengaruh yang besar nih? Mungkin tadi Kak Ida juga Kak Ari juga udah menyinggung nih. Kayaknya kalau bisa ada ya, kalau bisa dikasih gitu. Cuman mungkin ini pertanyaannya, mungkin kan persyaratan untuk kelulusan tahap kampus kan beda-beda kan Kak. Siapa tahu ada persyaratannya bukan publikasi, siapa tahu juga memang nggak ada gitu. Apakah mempengaruhi, sebegitu pengaruh gitu loh Kak? Mungkin Kak Ida lagi dulu Kak. Oke, kalau untuk mendaftar LPDP sebenarnya publikasi ini tidak terlalu berpengaruh karena ini seperti persyaratan sekunder saja gitu atau pelengkap saja gitu, bukan persyaratan utama yang menentukan
orang ini lulus atau tidak lulus seperti itu. Tapi ketika teman-teman nanti mengisi publikasi, itu juga biasanya akan dibahas ketika seleksi substansi atau seleksi wawancara. Karena teman-teman akan ditanya, oh pernah publikasi ya di sini ya, risetnya tentang apa, dan lain sebagainya. Dan itu bisa menjadi salah satu poin plus, karena menandakan bahwa teman-teman penelitian sebelumnya itu memang kredibel atau bisa dibuktikan gitu. Gitu sih untuk publikasi. Tapi kalau untuk universitas atau syarat kelulusan di universitas tujuan, nah itu perlu perdalam lagi. Apakah universitas ini mensyaratkan harus publikasinya nasional atau internasional dan lain sebagainya, itu harus ditanya sih. Gitu, Kak. Oke, Kak Arin, coba dari Kak Arin, siapa tahu ada pandangan berbeda. Ada cukup sih, udah dari Kak Ida udah mencakup. Oke. Nah ini Kak, ini ada pertanyaan juga yang apa ya, sejenis lah gitu Kak. Apakah yang disebutkan dalam rencana kontribusi untuk Indonesia gitu Kak, bagaimana juga cara menyusunnya yang paling baik nih, dan juga nih ada juga pertanyaan kontribusi pasca studi macam apa sih yang diharapkan oleh pihak LPDP nih agar bisa menguatkan kita bisa lebih diterima sama pihak LPDP. Kak Arin dulu deh Kak. Oke. Oke. Tadi rencana kontribusi dan seperti apa, dan apa yang dimauin, apa yang diharapkan oleh LPDP, coba seperti apa yang diharapkan itu kan. Kalau yang disebutkan, jadi sebenarnya dia balik lagi kan ada format khususnya. Dari ini balik lagi, ini sesuatu yang ada dari internal gitu loh. Kalau misalnya teman-teman pasti teman-teman punya visi sendiri kan, maksudnya punya tujuan kan, maksudnya nggak ujuk-ujuk ke, pasti kalau misalnya nulis di di personal motivation letter kayak iya saya mau lanjut S2 karena saya mau keluar negeri aja, kan nggak mungkin kayak gitu, pasti ada dikasih tahu tujuannya ini. Dan itu aja coba teman-teman kembangkan. Jadi ini lebih bukan kayak LPDP maunya kayak gimana ya. Jadi ini yang lebih kayak sebenarnya LPDP juga bukan yang kayak kalau selesai dari LPDP terus teman-teman harus memegang posisi penting, harus di ini dan itu, ada kan enggak. Sebenarnya mereka benar-benar LPDP ini memberikan keleluasaan kepada setiap awardee-nya untuk bergerak atau berkontribusi di bidangnya masing-masing gitu. Kalau misalnya teman-teman nanti mau di dalam sektor pemerintahan apa di luar, atau misalnya di bagian atas atau bagian menengah atau bagian lebih mikro, itu benar-benar terserah sama teman-teman. Itu balik lagi ke bagian teman-teman. Jadi lebih ke ke panggilan jiwanya teman-teman itu diperdalam. Jadi dipikir-pikir lagi gitu. Iya sebenarnya saya ini kalau misalnya habis tamat studi itu mau ngapain sih? Terus manfaatnya nanti kalau emang habis tamat studi itu ngapain gitu. Itu sih yang lebih diperdalam, itu yang lebih dipelajari, lebih mengenali diri sendiri. Ya nanti itu kalau misalnya udah ketemu, udah inspired gitu ya, nanti tinggal disusun. Nah, masalah nyusunnya gimana? Isinya dulu, kita harus udah tahu, udah mengenal dalam-dalamnya kita mau apa, gimana berkontribusinya seperti apa, nanti bisa disusun asal ada benar-benar apa ya, dan kadang juga bakal kelihatan sama, karena interview proses wawancara itu adalah proses memvalidasi atau mengkonfirmasi gitu loh apa yang teman-teman tulis di esai gitu. Kalau teman-teman isinya copy paste dari misalnya ini kayak terlihatnya kontribusinya bagus, terus teman-teman copy paste itu terlihat gitu, karena nanti mereka pasti bakal kulik-kulik interviewnya kayak iya ini tuh sebenarnya emang dia udah beneran loh, dia udah matang. Maksudnya dia juga pihak LPDP juga bukan yang mendemand atau memaksa teman-teman tuh harus udah punya rencana yang sangat matang, karena ya kalau udah matang nggak perlu S2 lagi, nggak perlu S3 lagi dong kan. Nah makanya pokoknya intinya teman-teman tuh benar-benar tahu mau ngapain gitu, dan dari situ sih yang LPDP tuh nggak akan menyusahkan kalau teman-teman benar-benar punya niat yang bagus dan emang punya kemauan gitu loh untuk bersungguh-sungguh dan bertanggung jawab gitu sih, kayaknya kurang lebih gitu. Oke, mungkin dari Kak Ida ada tambahan lagi Kak? Iya, secara garis besar sudah disampaikan oleh Kak Arin. Tentang rencana kontribusi itu LPDP lebih ingin tahu motivasi dan tujuan teman-teman untuk melanjutkan studi sih. Apa sih yang sebenarnya membuat teman-teman ini tertarik untuk melanjutkan studi? Karena tidak dapat dimungkiri bahwa LPDP nggak mau mendanai orang yang ya asal mau studi aja gitu. Mungkin untuk kegayaan dan lain sebagainya, karena ini kan duit negara gitu kan, jadi harus dipertanggungjawabkan
untuk yang membutuhkan atau yang memang eligible gitu. Jadi LPDP tuh pengen tahu sebenarnya anak ini tuh sungguh-sungguh nggak sih untuk studi. Kemudian setelah kami biayai untuk studi, tujuan mereka tuh untuk apa gitu. Setelah kembali ke Indonesia tuh mereka bisa memberikan apa, memberikan solusi apa gitu. Jadi ada bargaining position gitu loh, nilai tawar teman-teman di mata LPDP gitu. Gitu. Jadi mungkin bisa diawali dengan bekal teman-teman atau apa yang saat ini sudah teman-teman miliki. Misalkan teman-teman ini udah di S1 meneliti tentang A gitu dan sudah banyak banget meneliti tentang itu dan perlu untuk melanjutkan S2 supaya penelitian itu lebih lengkap lagi gitu. Nah, itu silakan dituliskan mulai dari apa yang teman-teman udah punya, kemudian kondisi Indonesia saat ini kalau bisa dikorelasikan gitu. Penting nggak sih penelitian yang akan teman-teman ambil ini untuk Indonesia gitu. Dan kedepannya seperti apa? Gitu. Oke Kak, clear, Insya Allah clear. Ini dari awal tadi kita mulai sesi webinar nih udah ada Kak Bimo Aji yang dari tadi udah meminta izin nih. Kalau misalnya pengen bertanya secara direct ke kedua narasumber kita nih, Kak Bimo Aji, aku persilahkan untuk open mic-nya dan bertanya secara langsung kepada kedua narasumber kita. Boleh Kak? Oh ya baik, terima kasih Kak Naufal. Mohon maaf ini saya on mic aja Kak gitu ya. Mau tanya kepada kakak-kakak awardi LPDP keduanya terkait dengan kontribusi di Indonesia. Jadi apakah ada gitu Kak di forum LPDP award di LPDP itu yang mungkin ada pembahasan atau mungkin terkait mereka itu yang tidak berkontribusi di Indonesia pasca studi seperti itu. Nah, apakah ada yang seperti itu? Misalkan in case ada yang seperti itu, apakah ada konsekuensi gitu Kak dari pihak LPDP-nya sendiri atau bagaimana kayak gitu Kak? Kemudian itu yang kedua adalah mungkin dari kakak-kakak ini ada saran gitu ya terkait dengan desain kontribusi apabila misalkan kita itu menyeberang di program studi yang lain. Jadi misalkan pertama dari sains kemudian ke teknik kayak gitu ya. Nah itu apakah dari kakak sendiri itu ada saran agar pihak LPDP ini mau menerima seperti itu terkait dengan esai kontribusi atau esai riset yang kita berikan. Tetapi mungkin pertanyaan saya diberatkan yang tadi aja kayak yang awal. Mungkin kalau ada di forumnya atau bagaimana, mungkin bisa dibantu menjawab. Terima kasih. Oke, terima kasih Kak Bimo Aji. Mungkin pertanyaannya lebih kayak yang pertama adalah apa konsekuensinya kalau misalnya tidak melanjutkan LPDP-nya. Yang kedua adalah kalau lintas jurusan gimana lah gitu ngomongnya lah ya. Coba deh Kak Arin dulu lagi deh. Gimana Kak? Apakah ada cerita gitu Kak? Oke. Kalau yang satu tadi, kalau dari esainya, kalau kita udah kelihatan kita tuh udah ada condong-condong. Ini apa ya, dengar-dengar dari, maksudnya sempat cari tahu lah gitu ya. Kalau misalnya di esai itu kita udah terlihat kayak kita tendensinya bakal mau berkarir di luar gitu, itu nggak bakal diterima. Karena udah jelas sekarang, bahkan tahun lalu nggak ditulis jelas sih kayaknya syarat wajibnya 2N+1 gitu. Sekarang udah jelas gitu. Ini konsekuensinya. Misalnya yang itu terikat gitu loh. Dengan kayak kita bersedia mendaftar LPDP itu, kita bersedia juga untuk kembali ke Indonesia 2N+1. Jadi kayak misalnya tadi 2+2, studi 2 tahun berarti 5 tahun gitu. Itu udah terikat gitu. Kalau misalnya kita bilang iya, misalnya iya, kita bilang iya tapi sebenarnya enggak. Nanti kalau misalnya di esainya pun kita poles terus lolos, nanti kalau misalnya ternyata habis lulus kita bandel mau tetap di sini, itu nanti kemarin pas lagi persiapan keberangkatan itu dijelasin sama pihak LPDP-nya. Karena kan mereka udah 10 tahun ya menyelenggarakan beasiswa ini, dan pasti case-case ini klasik lah gitu. Dan itu tuh sekarang mereka udah bekerja sama orang imigrasi gitu katanya. Jadi nanti mereka ngedata gitu, siapa nih yang orang udah masuk dan keluar Indonesia. Terkhusus yang award ini sesuai nggak dia nyampe dia kembali ke Indonesia tuh sesuai dengan waktu yang ditentukan nggak gitu. Kenapa? Atau ada pergerakan yang tidak biasa gitu. Apakah dia lama banget di luarnya? Kenapa dia nggak balik-balik? Nah itu nanti orang imigrasinya langsung yang turun tangan. Dan nanti kalau misalnya dia udah dikasih surat peringatan tapi dia nggak menjawab,
itu nanti akan ada lagi surat yang untuk meminta dia tuh untuk mengembalikan dana. Jadi berapaan dana yang teman-teman pakai selama teman-teman studi, itu kalau misalnya teman-teman kayak gitu tuh dan nggak dijawab, misalnya kalau udah dikasih surat peringatan dan nggak diproses lagi, itu benar-benar meskipun udah dikasih surat terus udah teman-teman nggak ngasih respon pun, itu tetap diproses gitu loh. Jadi mereka akan paksa ke teman-teman bahkan. Dan itu udah ada kasusnya berapa orang dan itu udah kembali berapa miliar gitu loh. Dan bisa juga sih mungkin teman-teman kalau misalnya oh ya udahlah nggak apa-apa pakai LPDP terus nanti bayar terakhir, ya itu ya nggak, maksudnya ada yang kayak gitu orang yang case-nya dia maksudnya gini, bukan ada case-nya orang yang kayak dia di Indonesia dia udah LPDP terus dia berkarir di luar dan dia bersedia untuk bayar lagi gitu loh. Tapi itu bagaimana ya, itu sebenarnya nggak patut dicontoh, tapi maksudnya itu ada orang yang jadi memilih kayak gitu daripada dia umpet-umpetan gitu loh. Yang ada yang umpet-umpetan dia kayak ya udah dia tetap berkarir di luar tapi dia nggak mau bayar gitu loh. Tapi ya makanya kan daripada menghindari hal-hal yang itu kan tidak tidak enak lah ya jatuhnya. Jadi kalau bisa ya memang kalau emang teman-teman niatnya buat berkarir di luar, berarti jangan daftar LPDP. Banyak beasiswa lain yang tersedia buat teman-teman gitu loh. Jadi kalau misalnya buat LPDP ya emang kalau mau balik ke Indonesia, kalau enggak cari beasiswa yang lain gitu. Oke, mungkin dari Kak Ida pengen menambahkan nih Kak. Oke, ini tahun lalu atau 2 tahun yang lalu itu sempat geger. Jadi untuk komunikasi antar sesama awardee itu kami ada milis khusus gitu. Nah, di milis itu sempat ada heboh satu kasus yang teman-teman juga mungkin dengar di media sosial bahwa ada salah seorang awardee LPDP yang diminta untuk mengembalikan biaya pendidikan dia karena dianggap tidak kembali ke Indonesia pasca studi. Nah, itu sempat dibahas juga dan memang LPDP itu sudah melakukan pelacakan. Jadi seperti yang disampaikan oleh Kak Arin, sekarang sudah bekerja sama dengan imigrasi dan juga KBRI yang ada di luar negeri gitu untuk melacak awardee LPDP yang di sana tuh siapa saja, bagaimana perkembangannya, gitu, sudah selesai atau belum. Kalau sudah selesai kok belum balik gitu. Itu ada khusus yang menangani itu setahu saya. Dan itu kalau misal sudah diberi surat peringatan dan tidak diindahkan, memang harus mengembalikan seluruh biaya yang sudah dikeluarkan LPDP. Jadi tidak hanya SPP-nya saja ya, tapi juga sepertinya uang bulanan dan lain sebagainya. Saya kurang tahu, tapi sudah ada besaran-besaran tertentu untuk setiap orangnya gitu. Jadi mungkin besarannya akan berbeda setiap orang bergantung di mana orang itu melanjutkan studi gitu. Sempat ada rilis surat gitu, ada beberapa orang, tapi memang tidak disebutkan siapa saja orang itu. Hanya 10 orang atau berapa orang gitu yang diminta untuk mengembalikan dana. Gitu sih. Oke, terima kasih Kak Arin, Kak Ida. Semoga pertanyaan dari Kak Bimo bisa terjawab clear ya Kak ya. Terus ini juga ada pertanyaan lagi. Ini yang tadi lintas jurusan belum ya? Oh, lintas jurusan ya belum sorry. Oh iya, lintas jurusan itu tidak apa-apa. Mestinya tidak linear dengan jurusan kita itu tidak apa-apa. Asalkan kita bisa meyakinkan kenapa sih kita harus mengambil jurusan itu dan itu jurusannya penting untuk Indonesia. Sebenarnya lebih ke situ sih. Jadi cari aja argumen-argumen untuk meyakinkan wawancara kalau itu perlu. Oke. Mungkin aku next ke pertanyaan selanjutnya Kak. Ini juga ada pertanyaan sejenis, aku elaborate sedikit. Apa sih Kak kira-kira ketika kakak-kakak sekalian mendaftar sebagai beasiswa LPDP ini, apa yang kakak berdua tonjolkan gitu? Apa yang membuat yang menjadi poin kekuatan kakak sehingga bisa diterima di LPDP ini gitu Kak? Mungkin tadi Kak Arin udah, dari Kak Ida dulu sekarang deh. Gantian. Oke, apa yang ditonjolkan? Tidak ada yang ditonjolkan sebenarnya, asalkan memenuhi syarat saja. Karena saya mendaftar LPDP itu tahun 2019, tapi intake-nya baru 2020. Nah, waktu 2019 itu
berkas persyaratannya bukan essay kontribusi, tapi rencana studi dan juga proposal studi. Nah, di situ saya bicara tentang pengalaman saya yang 2019 ya. Ini mungkin bisa diambil sari-sarinya untuk membuat essay kontribusi. Jadi rencana studi dan proposal studi di situ salah satu poinnya adalah saya diminta untuk menulis rencana penelitian. Gitu. Rencana penelitiannya itu tentang apa? Nah, yang saya tekankan adalah penelitian apa yang akan saya ambil dan juga kepentingan untuk Indonesia itu apa ya? Penelitian itu tuh berguna gitu untuk Indonesia, dan saya sudah memiliki rencana siapa profesor yang bisa menjadi pembimbing saya gitu. Jadi bisa meyakinkan bahwa ini penelitian yang bermanfaat, kemudian penelitian ini tuh juga saya sudah memiliki rencana pembimbing yang pas untuk penelitian ini. Itu sih kalau saya waktu itu di rencana studi dan proposal studi. Lebih ke bagaimana rencana penelitian dan juga sudah ada komunikasi belum dengan yang akan menjadi pembimbing. Itu biasanya akan ditanyakan, termasuk juga kalau di luar negeri itu kayaknya sering banget ditanyakan ya, di sana udah ada pembimbing belum gitu. Terus penelitiannya mau tentang apa. Dan itu ada pernah teman saya yang menuliskan rencana penelitian, yaitu dia menuliskan rencana penelitian, kemudian benar-benar dari pewawancaranya itu langsung di situ dicari perguruan tinggi tujuannya tuh pas nggak sih sama rencana penelitiannya gitu. Soalnya kan kalau di luar negeri ada seperti khususnya gitu ya, apa ya, spesifikasinya gitu setiap universitas. Itu benar-benar langsung dicari karena waktu itu teman saya ambilnya psikologi dan kalau wawancara itu pasti ada psikolognya. Dan itu langsung dicari di situ benar-benar gitu. Jadi ditanggulangi, diantisipasi aja hal-hal semacam itu dengan cara menyiapkan betul-betul di essay kita tuh memang benar-benar bisa kita pertanggungjawabkan. Nggak usah terlalu muluk-muluk, termasuk juga kontribusi untuk Indonesia ya. Nggak usah terlalu yang gede-gede gitu, misalkan saya akan mengubah Indonesia menjadi apa gitu. Itu kan kayak, ya itu apa ya, agak imajinatif gitu ya. Jadi kontribusinya itu yang realistis, yang bisa dilaksanakan, yang kemungkinan tuh setelah kita studi, itu memang benar-benar bermanfaat dan juga terlaksana. Gitu. Nggak usah kontribusi yang muluk-muluk gitu. Apa membuat apakah gitu, itu jangan. Karena susah untuk meyakinkan. Oke Kak. Dari Kak Arin mungkin Kak. Ini sebenarnya ada kaitannya juga sama yang tadi Kak Ida juga udah jelasin gitu, kayak misalnya kalau misalnya di esai itu kita juga jelasin apa yang udah kita kerjakan sebelumnya gitu, kayak misalnya udah pernah neliti ini, udah ikut itu. Nah itu kayak ibaratnya kita kayak esai itu kayak kita bercerita sama sama si interviewinya atau pihak yang baca, yang si pihak penilaian itulah, penilai asesornya gitu. Nah nanti gak ciri khas juga sih, tapi maksudnya menurut aku kalau misalnya di esai itu ya kita kasih tahu apa yang udah kita kerjakan, sekarang kita mau ngapain dan nanti kita mau ngapain gitu. Jadi jadi mereka tahu sebenarnya ini tuh ngalir kemana flow-nya gitu. Kita udah ngapain sejauh ini, bukannya kayak oh ujuk-ujuk aku mau ini gitu, tiba-tiba aku mau yang ini aja karena kepikiran aja. Tapi karena emang ada di trace back tuh ada track record-nya di belakang gitu. Emang sebenarnya ini bisa dipertanggungjawabkan karena emang ini tuh udah ada sesuatu yang udah kita arahkan untuk ke sana gitu. Dan ya sama kayak tadi juga kata Kak Ida ya, masalah target masa depan rencana itu tuh ya nggak usah yang dia mungkin kita punya satu visi, misalnya kita punya satu harapan gitu. Tapi harapan itu kan nggak mungkin dengan kita sendiri, dengan kita dapat S2 atau S3 langsung berubah gitu kan, enggak ya. Jadi maksudnya dengan kita mendapatkan gelar ini, kita bisa melakukan ABC yang achievable, yang nanti semoga bisa berkontribusi buat si visi yang besar ini. Mungkin itu bisa juga ditambahkan kayak gitu. Jadi ya setidaknya kelihatan kalau kita tuh ada pedulinya atau kita tuh punya loh concern terhadap isu-isu itu gitu, dan kita akan bergerak di bidang itu gitu sih. Oke Kak. Ini juga ada beberapa pertanyaan juga. Mungkin ini bisa dijawabnya pendek aja Kak, tidak usah terlalu panjang yang ini Kak. Apakah kalau misalnya nilai TOEFL-nya kurang nih, apakah masih ada kesempatan untuk bisa lolos administrasi?
Yang kedua, kalau misalnya mendaftar, misalnya kita daftar di bulan Maret nih Kak, terus kita tidak lolos di periode yang pertama, apakah kita diperbolehkan kembali mendaftar di periode yang kedua? Dan yang ketiga ini juga ada yang tanya, kalau misalnya kita daftar nih, terus kita cuma lolos di katakanlah sampai tahap seleksi beasiswa, seleksi wawancara, apakah nanti ketika kita ngedaftar lagi, kita mulainya dari seleksi wawancara atau mengulang lagi dari awal, begitu Kak? Mungkin Kak Arin dulu deh. Oke. Kalau TOEFL itu udah harga mati ya. Kalau misalnya nggak selesai, kalau nggak nyampe, nggak bisa daftar gitu. Jadi kalau misalnya tahap 1 ini belum nyampe, tahap 2 aja dulu gitu. Kalau misalnya nggak keburu gitu. Jadi itu emang udah pasti fix nggak bisa, karena itu seleksi administrasi itu emang itu yang dilihat gitu. Jadi saya belum dilihat, belum dia apa-apa, itu emang yang itu-itunya yang dilihat gitu. Yang masih yang kualitatifnya, masih angka-angka itu yang masih dilihat gitu. Terus kalau misalnya tidak lulus administrasi masih bisa ikut, bisa, karena itu udah ditulis tadi di bukletnya. Jadi kalau misalnya mau lihat lagi lebih jelasnya, bisa dilihat di bukletnya. Kalau nggak salah dulu tuh kayak kalau udah substansi di tahap 1 tuh nggak bisa ikut, nggak bisa lagi. Kalau udah sampai substansi tuh nggak bisa di tahap kedua gitu. Jadi cuma bisa di tahun depannya gitu. Nah, jadi nggak tahu kalau tahun ini itu berlaku apa enggak. Tapi bisa dibaca lagi tadi kayaknya udah nggak tahu di situ di bukletnya dicantumkan apa enggak, tapi kalau tahun lalu kayak gitu. In case masih belum beruntung pada ya itu sih tadi, kalau belum beruntung ya kayak tadi ya, kalau administratif masih bisa, tapi mungkin kalau substansi bisa di cross check lagi gitu. Oke, mungkin Kak Ida pengen menambahkan dikit Kak. Idem. Bahkan kalau TOEFL, kalau misal kita belum sampai skornya, itu kita nggak bisa submit sama sekali. Jadi memang harus ini, ada pengalaman dulu. Seperti itu, teman saya. Ya, dan untuk wawancara, betul yang tadi dikatakan oleh Kak Arin, kalau misal kita tidak lolos, jadi kita sudah sampai tahap seleksi substansi. Tahap seleksi substansi itu wawancara ya teman-teman. Nah, itu nggak lolos, itu kita nggak bisa daftar di periode depan tahun ini. Jadi harus nunggu tahun depan. Itu masih berlaku sampai sekarang. Oke Kak. Dilihat lagi. Mungkin nanti yang tanya semoga jawabannya jelas gitu Kak. Ini ada juga pertanyaan administrasi lagi nih Kak. Banyak banget nih kayaknya pertanyaannya. Sabar ya Kak. Ini memang teman-teman banyak rasa insecure gitu Kak ya. Karena takut nggak percaya ini bener nggak sih, makanya perlu tanya nih Kak. Jadi mohon maaf nih Kak kalau pertanyaannya banyak nih Kak. Nah ini juga ada pertanyaan administrasi lagi nih Kak. Apakah kalau misalnya surat rekomendasinya yang kita minta ke dosen Kak, atau mungkin pembimbing kita, apakah harus sama persis plek-ketiplek gitu ya sama yang ada di boklet? Apakah boleh nih kita custom dikit, atau mungkin harus sama seperti yang di boklet gitu Kak? Dan yang kedua, ini sertifikat TOEFL nih, ITP, apakah hanya boleh official score report aja, atau yang memang yang harus udah dengan CFR-nya gitu Kak? Nah begitu Kak, itu dulu Kak. Mungkin dari Kak Ida dulu deh, tadi Kak Arin udah. Oke, untuk surat rekomendasi, kalau surat rekomendasi dari siapa dan perlu surat berapa, kalau dulu saya melampirkan 3 surat rekomendasi, 2 dari dosen saya dan 1 dari atasan saya, karena waktu daftar LPDP saya sudah kerja. Gitu. Jadinya sudah 2 tahun kerja, jadi saya meminta surat dari atasan supaya lebih faktual saja gitu. Lalu, apakah harus sama seperti itu? Saya samakan sih waktu itu. Nggak tahu boleh nggak ada variasi lainnya gitu. Tapi yang penting substansinya sama sih kalau menurut saya. Tapi ya kalau di situ sudah ada, pakai yang udah ada aja. Kecuali yang memberikan rekomendasi ini memang punya peraturan khusus gitu ya, dari instansi khusus yang harus ada KOP dan lain sebagainya, itu bisa diinikan. Oke. Lalu tadi yang TOEFL Kak, yang TOEFL TOEFL. apakah harus ada yang CR-nya atau mungkin cuma official report aja udah cukup Kak? Yang ada ini sertifikatnya, yang memang harus yang khusus ITS. Kalau TOEFL itu kan sepertinya keluar sertifikat kalau sudah 450 ya kalau nggak salah ya. Kalau yang belum itu kalau yang belum sampai 450 itu hanya dapat ini ya official score-nya gitu ya, A1, A2 gitu-gitu. Itu tetap boleh sih asalkan skornya sudah memenuhi
gitu. Yang penting itu. Mungkin dari Kak Arin pengen menambahkan. Berapa surat aku kemarin 1 doang karena aku sempat nelfon call center-nya itu tahun lalu, dia bilang karena aku belum kerja, kalau kerja kayaknya kayak Aida karena harus ada atasan sama dari kampus, kalau cuman kampus doang dua-duanya mending cuma 1 katanya, dan formatnya apa persis apa enggak. Kalau aku dulu mikirnya sempat pengen misalnya sempat nanya juga kalau kata orangnya mending sesuai dengan buklet, bahkan aku pas itu minta surat rekomendasinya pakai bahasa Inggris, itu tuh sampai aku bikinin translate-nya di atas apa namanya di atas formatnya gitu, jadi saking biar sama si form yang ada di bukletnya gitu. Itu sih. Terus ITP tadi udah dijelasin gitu. Oke. Dan ini 2 pertanyaan terakhir ya Kak. Setelah ini mungkin kakak bisa istirahat nih. Ini kan ada pertanyaan nih Kak, mungkin bisa dijawab nih. Kalau misalnya kita udah mendaftar beasiswa, katakanlah dalam negeri gitu Kak ya, udah keterima nih, cuman terus kita mengajukan nih kayak, wah kayaknya di luar negeri bisa nih, possible nih gitu. Apakah ketika kita pengen switch dari dalam negeri ke luar negeri, bisa nggak Kak gitu misalnya. Terus sama satu lagi, apakah ketika menuliskan dalam ya persiapan esai atau dan lainnya, menuliskan nama dosen yang bakal mendukung kebutuhan riset kita atau dan persiapan yang lainnya, apakah lebih baik atau bagaimana Kak? Thank you. Mungkin dari tadi Kak Ida udah, dengan Kak Arin dah. Yang ini nggak bisa kalau yang mendaftar dari luar negeri karena itu prosesnya dalam negeri, terus tiba-tiba jadi luar negeri nggak bisa karena itu proses yang kita ikutin itu. Sedangkan ganti universitas saja nggak bisa. Jadi apalagi ganti program. Oke. Terus Mungkin yang satunya lagi Kak, yang apakah mengetahui dosen yang bakal mendukung kebutuhan riset kita, apakah lebih baik atau gimana Kak? Mungkin mungkin itu bisa ini ya, bisa dicantumkan, terus bisa dikaitkan kayak misalnya dosennya itu udah track record-nya apa, dikasihnya sedikit, jadi biar kebayang, saya mencantumkan itu dengan kayak apa nih kaitannya dengan risetnya, dia seberapa signifikan sih dengan kita memilih dosen itu dengan penelitian kita misalnya atau dengan rencana studi kita, jadi mungkin bisa dijelaskan secara singkat di situ, mungkin gitu. Oke, mungkin dari Kak Ida boleh menambahkan dikit Kak. Iya, pertanyaan 1 jawabannya enggak boleh. Kemudian pertanyaan 2, kalau dulu saya langsung menuliskan, kira-kira dosen siapa yang bisa menjadi pembimbing saya, gitu. Dan itu beberapa orang saya tahu dia juga menuliskan dan dicek langsung gitu, apakah dosen ini memang punya riwayat di bidang tersebut atau enggak, atau kita hanya abal-abal dan lain sebagainya, gitu sih. Jadi kalau misal mau dituliskan siapa nama dosennya memang harus dipertanggungjawabkan. Mungkin dikasih beberapa penelitian beliau tentang yang sama dengan bidang kita, gitu. Itu nggak apa-apa. Oke Kak, ini mungkin aku pertanyaan lanjutan dari kakak yang tentang dosen ini Kak. Mungkin siapa tahu nih teman-teman bingung nih, katanya boleh menuliskan nama dosennya. Nah, pertanyaan aku adalah, apakah ketika kita menuliskan nama dosennya, apakah kita email dosennya dulu nih? Jangan-jangan misalnya kita udah nulis nama dosennya nih, tahu-tahu pas emang udah email dosennya belum, loh kok kamu nyentumin namanya dosennya gitu? Apakah harus ngomong ke dosennya dulu, email dulu kah, atau ya udah ada secara tidak resmi gitu Kak, udah bersedia untuk membimbing gitu Kak, gitu. Mungkin dari Kak Ida deh, lanjut. Oke. Kalau saya dulu belum secara resmi untuk meng-email dosennya, tapi kalau misal bisa menjalin hubungan terlebih dahulu, itu lebih baik karena akan menguatkan. Tapi ini untuk yang S2 ya, untuk yang S3 ini wajib bahkan, karena kita harus hubungan-hubungan dulu gitu dengan promotornya, terkait siapa nanti promotor kita dan lain sebagainya, ini wajib dilakukan sebelum pendaftaran. Gitu sih. Oke, mungkin dari Kak Arin pengen nambahin dikit Kak. Udah sih kayak gitu Pak, udah cukup. Oke, terima kasih teman-teman nih, semoga jawaban-jawaban dari kakak-kakak narasumber ini bisa menjawab nih rasa keinginan tahuan dan juga rasa gugup teman-teman kayaknya kurang percaya diri untuk daftar LPDP gitu. Semoga bisa terjawab pertanyaannya pada malam hari ini semuanya nih teman-teman semuanya. Mungkin aku pengen langsung lanjut aja nih ke sesi selanjutnya, yaitu sesi foto nih teman-teman. Aku pengen dong minta teman-teman untuk
open kamera supaya kita bisa foto bersama nih untuk bersama narasumber kita gitu. Mungkin teman-teman boleh open cam satu-satu gitu. Ini kita cuma ada satu slide nih kayak luar biasa banget nih. Terima kasih kepada narasumber nih sudah meluangkan waktunya. Alhamdulillah banget. Udah menjawab pertanyaan dari teman-teman semua ini. Mungkin aku apa namanya? Aku aba-aba 1-3 ya teman-teman untuk fotonya, untuk dokumentasi ya. Sembari menunggu nih teman-teman lagi pada buka satu-satu. Oke, aku buka dulu ya Kak. 1, 2, 3. Oke, 1, 2, 3. Oke, thank you. Nah, aku pengen langsung lanjut ke acara selanjutnya, yaitu yuk isi surveinya teman-teman nih. Teman-teman semuanya, seperti link yang udah disampaikan oleh teman-teman dari tim Scholar Space ID, silahkan teman-teman tuliskan evaluasi untuk acara pada hari ini supaya acara kita ke depannya lebih baik dan lebih bagus gitu. Nah, untuk menutup acara pada malam hari ini nih, aku pengen menutup ini dengan salah satu quotes favoritku dari salah satu tokoh bangsa Indonesia yang mengatakan, Indonesia tidak akan bercahaya karena obor besar di Jakarta, tapi Indonesia baru akan bercahaya karena lilin-lilin di desa. Semoga nih teman-teman, semoga kita bisa menjadi lilin-lilin yang akan menerangi daerah kita masing-masing, supaya Indonesia bisa bercahaya ke depannya, supaya kita bisa memajukan, berkontribusi, dan juga mensejahterakan bangsa Indonesia begitu. Nah, buat teman-teman semuanya supaya tidak ketinggalan tentang acara-acara kita yang selanjutnya, jangan lupa follow Instagram kita di Scholar Space ID, di Telegram kita juga ada ruang Scholar Space, dan juga email Scholar. Kalau ada sesuatu yang pengen ditanyakan, boleh nih email kita langsung di scholarspace22@gmail.com. Nah, mungkin nih sebelum aku menutup nih, mungkin aku pengen tanya untuk Kak Arin dan juga Kak Ida, apakah ada kata penutup untuk teman-teman semuanya? Saat kata penutup lah, untuk mungkin dimulai dari Kak Arin dulu deh. Thank you. Apa ya? Ya pokoknya good luck dan semoga jangan ini ya. Makanya tadi sih apa namanya? Kita nggak tahu kalau misalnya kapan buah yang kita tanam itu akan bermekaran atau berbuah gitu ya. Tanaman yang kita tanam itu akan berbuah kapan atau kapan mekarnya gitu ya. Jadi kalau misalnya sekarang mungkin belum matang persyaratannya, bisa nanti dimatangkan lagi. Tunggu aja waktunya. Nanti pasti ada timing yang tepat. Atau sekarang udah gagal sebelum-sebelumnya atau nanti sekarang oke ada beberapa kegagalan, bukan berarti kegagalan itu bukan berarti teman-teman apa kayaknya aku nggak jalannya ya buat S2. Kalau misalnya untuk melanjutkan studi, kalau misalnya teman-teman emang tahu S2 itu tahu melanjutkan studi itu adalah tahu tujuannya, tahu ini motivasinya dan lain-lainnya, ya nggak apa-apa diperjuangkan aja gitu kalau misalnya teman-teman mau memperjuangkannya gitu. Oke, mungkin dari Kak Ida nih, boleh Kak untuk closing statement-nya. Oke, penghalang terbesar sejatinya itu ada di dalam diri kita. Jadi mari kita taklukkan penghalang itu dengan meyakinkan diri kita kalau apa yang kita inginkan atau apa yang kita cita-citakan itu bisa diraih oleh kita. Itu saja sih, Oke, Kak. yakin sama diri sendiri, teman-teman. Oke. Oh, maksud ini in case ya Kak, siapa tahu teman-teman ada pertanyaan tentang LPDP nih Kak. Mungkin boleh menghubungi Kak. Mungkin Kak Ida dulu. Kak Ida di mana ya Kak? Mungkin di Instagram gitu Kak. Iya, Instagramnya apa ya Kak? Boleh di Instagram saya di @idafitriy. Oke, Kak Ida Fitriye. Dan mungkin Kak Arin, mungkin kalau misalnya pengen menghubungi, boleh DM kemana nih Kak? Gitu. Oh, oke. @Nadira Siah. Nadira nih ada namanya Nadira Siah nih, A-nya kurangin 1. Nah itu. Oke, thank you. Terima kasih teman-teman semuanya yang sudah berpartisipasi pada acara pada malam hari ini. Terima kasih atas kontribusinya. See you in next acara selanjutnya. Thank you dan see you teman-teman semuanya. Terima kasih teman-teman sudah diperbolehkan. Teman-teman semuanya, teman-teman sudah dibolehkan untuk meninggalkan ruang chat. Thank you. Izin meninggalkan Zoom ya teman-teman. Semoga sukses. Terima kasih Kak Ida. Terima kasih. Thank you Kak Ida. Thank you.
Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Udah selesai teman-teman acara buat hari ini. Alhamdulillah semuanya berjalan lancar gitu ya dari awal sampai dengan akhir. Thank you buat teman